Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Fakta Sejarah membawakan kisah yang dituliskan oleh Rianti_INK. Begitu lulus dari sekolah bidan, Susi ditugaskan di daerah terpencil. Dia menempati perumahan pegawai puskesmas. Sejak pertama datang, Susi selalu melihat sosok perempuan berada di perumahan puskesmas yang dia tempati. Siapakah sebenarnya perempuan itu? Dan sebelum kita mengetahui siapa perempuan itu, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Wa huwas samii'ul 'alim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Ini dia selengkapnya. Bidan Susi. Susilo Warni. Terdengar namaku dipanggil oleh Bu Nur Aida. Beliau adalah kepala bagian kepegawaian di kantor wilayah Kesehatan Provinsi. Hari ini aku dan 39 orang lulusan program pendidikan bidan atau PPB lainnya berkumpul di kantor wilayah atau Kanwil Kesehatan Provinsi untuk menerima surat penugasan sebagai tenaga bidan desa. Iya Bu, kataku sambil berjalan menghampiri meja Bu Nur Aida. Kamu saya kasih surat tugas di Kabupaten Beringin Utara ya, kata beliau. Tempatnya jauh tidak Bu? Tanyaku. Kamu lulusan sekolah perawat kesehatan Bandung bukan? Sekalian saja dinas di tempat yang jauh, agar kamu tahu suasana di desa seperti apa, kata Bu Nur Aida sembari memberikan map berwarna biru padaku. Aku menerima map itu setelah mengucapkan terima kasih, kemudian kembali duduk bersama teman yang belum dipanggil. Setelah selesai memberikan surat penugasan kepada kami, Bu Nur Aida memberikan beberapa pengarahan. Menjelang waktu duhur, kami diperbolehkan meninggalkan ruangan beliau. Aku kemudian pulang ke rumah kos dengan naik angkutan umum. Selama menempuh program pendidikan bidan, aku indekos di rumah Bu Mei, salah satu staf pengajar di sekolah itu. Aku berasal dari Bandung, menempuh pendidikan SPK di kota kembang itu. Begitu lulus, ada pembukaan PPB angkatan pertama. Namun, salah satu syaratnya adalah senior yang sudah bekerja. Itu berarti aku tak bisa mendaftar. Padahal, aku ingin sekali menjadi seorang bidan. Rupanya nasib baik berpihak padaku. Salah seorang teman SPK yang berdomisili di Sumatera, Eti, memberitahukan via telepon jika di Sumatera sedang ada pembukaan pendaftaran PPB. Dia sudah mendaftar, karena begitu selesai perpisahan di SPK dia langsung pulang. Dengan meminta izin kedua orang tua, aku berangkat dari terminal Kebon Kelapa menuju Pelabuhan Merak. Meski awalnya orang tuaku tak setuju, karena baru sekali ini aku pergi jauh dan tak ada saudara di Sumatera. Namun akhirnya mereka memberikan izin, setelah aku membujuk secara terus-menerus. Tak lupa sebelumnya aku menghubungi Eti agar dia menjemput di Pelabuhan Bakauheni. Dengan membaca bismillah, aku naik bus Arimbi jurusan Bandung Merak di terminal Kebon Kelapa. Sekitar 6 jam dalam perjalanan akhirnya aku sampai di Pelabuhan Merak. Aku segera mengantri untuk membeli tiket kapal laut. Beberapa saat aku menunggu sampai kapal Jatra yang akan membawaku ke Sumatera merapat di dermaga dan aku masuk ke dalamnya. 3 jam di dalam kapal akhirnya aku sampai di Pelabuhan Bakauheni. Aku turun dari kapal bersama penumpang yang lain. Kulihat Eti sedang duduk di ruang tunggu penumpang. Dia tersenyum melihat aku berjalan menuju ke arahnya. Kami kemudian saling berpelukan. Lama ya nunggunya? Tanyaku. Lumayan, sudah makan belum? Sudah tadi di kapal, jawabku. Kami kemudian berjalan ke arah luar, di mana mobil ayah Eti diparkir. Aku menyalami ayahnya Eti sebelum kami masuk ke dalam mobil.
Dalam perjalanan, kami banyak bercerita dan sesekali kami tertawa bersama. Benar-benar sebuah pengalaman yang tak mungkin kulupakan. Hampir jam 5 sore kami akhirnya sampai di rumah Eti. Setelah memperkenalkan diri dan mengobrol sebentar dengan ibunya Eti, aku kemudian pergi mandi. Badanku rasanya lengket sekali seharian dalam perjalanan. Eti, lokasi sekolah PPB-nya jauh nggak dari sini? Tanyaku padanya. Kami sudah berada di dalam kamar dan bersiap untuk tidur. Enggak sih, besok kita naik angkot aja, jawabnya. Keesokan paginya, Eti mengantarkan aku mendaftar ke sekolah PPB. Aku mendapatkan nomor tes 98, sedangkan yang diterima hanya 40 orang. Namun, aku punya keyakinan akan diterima. Setelah mendaftar, aku langsung pulang lagi ke Bandung, karena tes diadakan masih bulan depan. Sebulan kemudian, aku mengikuti tes penerimaan siswa PPB, dan alhamdulillah aku diterima. Bahkan mendapat urutan nomor 8 dari 40 orang yang diterima dengan nilai tertinggi. Aku kemudian mencari tempat indekos, karena sekolah tak menyediakan asrama. Kebetulan Bu Mei, salah satu staf pengajar, menawarkan untuk indekos di rumah beliau, dan aku menyetujuinya. Sejak saat itu sampai lulus, aku menempati salah satu kamar kos di rumah Bu Mei. Sesampainya di rumah kos, kulihat Bu Mei sedang duduk di taman belakang. Setiap hari Jumat memang beliau libur. "Sudah pulang, Susi?" tanya Bu Mei ketika melihatku membuka pintu pagar belakang. "Sudah, Bu," jawabku. Lalu aku menghampiri Bu Mei dan duduk di sebelah beliau. "Bu, Kabupaten Beringin Utara jauh nggak?" tanyaku. "Loh, kamu ditempatkan di sana. Kenapa kamu gak minta di sekitar sini saja?" kata Bu Mei dengan wajah terkejut. "Iya Bu, saya nggak tahu mana daerah yang dekat." "Ya sudah, semoga saja kamu kerasan tinggal di sana. Itu daerah transmigrasi. Udaranya sangat beda dengan di sini." Kami lalu mengobrol tentang rencana keberangkatanku ke tempat tugas di Kabupaten Beringin Utara. 2 hari kemudian, kedua orang tuaku datang ke rumah Bu Mei untuk mengantarkan aku ke Puskesmas Tunggal Jaya di Kabupaten Beringin Utara, di mana aku akan mulai bertugas sebagai bidan desa. Dalam perjalanan menuju lokasi, tak henti-hentinya kami membaca doa-doa. Sungguh tak pernah terbayangkan oleh kami sebelumnya kalau lokasi tempat di mana aku akan bertugas seperti ini. Jalanannya masih berupa tanah merah, jarak rumah yang satu dengan yang lain begitu jauhnya, seluas mata memandang hanya terlihat padang ilalang. "Pah, kita batalkan saja surat keputusan Susi. Mama gak tega harus meninggalkan dia di tempat seperti ini sendirian," kata Mama dengan mata yang berkaca-kaca. "Kita lihat saja dulu, Mah," kata Papa sembari mematikan mesin mobil. Kami sudah sampai di lokasi setelah berulang kali menanyakan kepada orang yang kami jumpai di jalan, di mana tepatnya lokasi Puskesmas Tunggal Jaya berada. Kami turun dari mobil. Di depanku nampak sebuah bangunan bercat warna putih. Di samping kiri temboknya terpasang papan dengan tulisan Puskesmas Tunggal Jaya. Di sebelah kiri puskesmas ada 2 buah bangunan rumah dan di sebelah kanannya ada sebuah bangunan. Kami memasuki puskesmas. Tak nampak seorang pun di dalam. Aku melihat-lihat sekeliling. Kedua orang tuaku duduk di bangku panjang yang ada di depan salah satu ruangan. Betul-betul sepi keadaan di sekitar puskesmas. Ilalang yang tumbuh subur mengelilingi bangunan. Di depan puskesmas hanya ada 2 buah rumah yang jaraknya berjauhan. Aku yang terbiasa hidup di kota besar dari semenjak kecil agak ragu untuk melanjutkan melaksanakan ikatan dinas di tempat seperti ini. Bahkan dalam mimpi pun aku tak pernah mengalaminya. "Assalamualaikum." Tiba-tiba datang seorang lelaki menghampiri kami dengan tersenyum. Usianya sekitar 50 tahun dengan uban yang mulai tumbuh. "Waalaikumsalam," kami menjawab bersamaan. "Saya Udin," katanya sembari menyalami kami. "Saya Susi, Pak. Saya bidan yang ditugaskan di puskesmas ini," kataku memperkenalkan diri. "Oh iya Mbak, Dokter Dani sudah bilang ke saya. Sekarang beliau sedang ada pelatihan di kota Madia.
Saya staf TU di puskesmas ini, kata Pak Udin. Jadi saya akan tinggal di mana, Pak? Tanyaku. Di perumahan sebelah kiri ini, Mbak, kata Pak Udin sambil menunjuk ke arah bangunan yang dimaksud. Mari, saya antar, Mbak, katanya kemudian. Kami lalu menuju ke rumah di sebelah puskesmas. Saya tinggal di sebelah bersama istri dan 2 anak saya, kata Pak Udin sembari membuka pintu. Dokter Danis tinggal di rumah yang sebelah kanan itu, lanjutnya. Kami lalu masuk. Setelah pintu terbuka, ada beberapa ruangan di dalam rumah itu. Ruang tamu yang berukuran sedang, 2 buah kamar tidur, dapur dan kamar mandi, semuanya berukuran sedang. Pak Udin kemudian pamit pulang setelah mengantarkan kami. Dia mengundang kami untuk berkunjung ke tempat tinggalnya setelah kami beristirahat nanti. Aku membuka pintu belakang, tampak sebuah sumur dengan ember timba terpasang. Belum ada saluran listrik yang masuk. Betul-betul suasana sebuah desa terpencil di pedalaman Pulau Sumatera. Malamnya, aku tidur di kamar yang dekat dengan tembok puskesmas, sedangkan Papa dan Mama di kamar yang dekat dengan rumah Pak Udin. Suasana malam sangat sepi, tak terdengar suara apapun, juga sangat gelap. Aku menyalakan lampu tempel sejak menjelang maghrib tadi. Berulang kali aku mencoba memejamkan mata, namun tak juga bisa terpejam. Entah kenapa, ada rasa was-was yang tiba-tiba datang. Akankah aku kerasan bertugas di tempat seperti ini, yang dalam mimpi pun belum pernah ku alami. Jam dinding di kamar telah menunjukkan pukul 1 tengah malam. Tapi mataku belum juga bisa terpejam. Suasana malam semakin sunyi. Tak terdengar suara apapun. Aku melihat sekeliling kamar. Padanganku lurus ke atas langit-langit. Tiba-tiba, samar-samar aku mendengar suara perempuan tertawa cekikikan. Bulu kuduku langsung meremang. Aku menutupi kedua telinga dengan menggunakan bantal. Namun suara itu semakin jelas terdengar. Bergegas aku bangun dari tempat tidur, kemudian menghambur keluar dan menggedor pintu kamar di mana orang tuaku sedang tidur. "Pak, Ma!" Aku menggedor pintu kamar mereka berkali-kali dengan sekuat tenaga. "Ada apa?" tanya Papa dan Mama begitu pintu terbuka. Aku tak menjawab pertanyaan mereka, tapi langsung masuk ke dalam kamar dan menutupi seluruh badanku dengan selimut. "Susi, kamu kenapa? Kok seperti orang ketakutan gitu?" tanya Mama seraya menarik selimut di badanku. "Aku dengar suara perempuan ketawa cekikikan, Mah," jawabku sambil bergidik. Mama dan Papa saling berpandangan. "Di mana?" "Mana ada orang di sini?" tanya Mama. "Di kamarku, Mah." "Ya sudah, kamu tidur dengan Mama. Biar Papa yang tidur di kamar kamu," kata Mama. Lalu Papa berjalan menuju ke arah kamarku. Dan aku dan Mama masuk juga ke kamar. "Susi, kamu yakin akan kerja dan tinggal di sini selama 3 tahun? Tanya Mama seraya menatap lekat mataku. Kami sudah berbaring. Aku tak segera menjawab pertanyaan Mama. Dari awal memasuki jalan desa menuju puskesmas Tunggal Jaya, aku memang sudah merasa agak ragu untuk menjalankan ikatan dinas selama 3 tahun di sini. Melihat medan yang kami tempuh seharian kemarin, jarak antar rumah penduduk yang begitu jauh, jalanan yang masih berupa tanah merah, semuanya belum pernah kutemui selama ini. Bahkan dalam mimpi sekalipun. "Kalau kamu ragu, kamu ikut kembali saja pulang ke Bandung. Kamu bisa cari kerja di sana," kata Mama menambah keraguanku. "Gimana dengan SK ikatan dinasku, Mah? Aku sudah menandatanginya, dan jika aku membatalkannya, akan diminta untuk mengembalikan semua biaya selama pendidikan," tanyaku. "Nanti biar Papa yang mengurusnya," jawab Mama. Kami mengobrol sebentar, hingga akhirnya tertidur kembali. "Pah, Susi mau ikut pulang lagi ke Bandung dengan kita," kata Mama. Kami sedang sarapan. "Loh, kenapa?" tanya Papa. "Dia ragu tinggal di tempat seperti ini, apalagi sampai 3 tahun.
Mama juga gak tega, kata Mama. Papa menghela nafas. Beliau menatapku. Benar begitu Susi. Apa enggak sebaiknya kamu coba saja dulu beberapa bulan? Kalau memang kamu gak betah, baru kamu mengundurkan diri, kata Papa. Aku diam saja. Aku bingung harus bagaimana. Assalamualaikum. Terdengar orang mengucapkan salam sembari mengetuk pintu depan. Waalaikumsalam, jawab kami bersamaan. Lalu aku menuju ke depan dan membuka pintu. Nampak Pak Udin di depan pintu. Mbak, diminta Dokter Danis agar menemui beliau di puskesmas, kata Pak Udin. Dokter Danis sudah datang? Tanyaku. Sudah tadi malam. Saya ke puskesmas duluan ya Mbak, kata Pak Udin. Oh iya Pak, silakan. Sebentar lagi saya berangkat. Aku kemudian berganti pakaian dan berangkat ke puskesmas. Setelah sebelumnya berpamitan kepada kedua orang tuaku. Sesampainya di puskesmas, kulihat ada Pak Udin dan 3 orang laki-laki. Mereka sedang duduk di bangku panjang yang ada di depan salah satu ruangan. Aku kemudian menyalami mereka dan memperkenalkan diri. Ada Kak Agus, dia lulusan Akademi Gizi, dan Kak Edi yang lulusan Analisis Kesehatan. Seorang lagi adalah Dokter Danis, dokter kepala Puskesmas Tunggal Jaya. Nah, ini baru sebagian staf Puskesmas Tunggal Jaya. Masih ada beberapa perawat yang tinggal di pus tuh, kata Pak Udin. Lalu Pak Udin menjelaskan bahwa ada 17 desa yang berada di wilayah kerja Puskesmas Tunggal Jaya dan baru 7 buah pustu yang ditempati oleh tenaga perawat. Sedangkan tenaga bidan baru aku sendiri. Selama ini, ibu yang melahirkan di wilayah kerja puskesmas ditolong oleh dukun beranak yang belum terlatih. Terkadang para perawat laki-laki pun ikut menolong persalinan dalam kondisi yang sangat terpaksa. Mari Mbak Susi, kita bicara di dalam, kata Dokter Danis setelah Pak Udin selesai bercerita. Aku kemudian mengikuti Dokter Danis masuk ke dalam ruang kepala puskesmas. Ruangan yang cukup luas, berukuran sekitar 16 meter persegi. Hanya ada sebuah lemari dan 1 meja, serta 2 buah kursi di dalam ruangan. Setelah mempersilahkan aku duduk, Dokter Danis kemudian memberikan beberapa pengarahan. Semoga kerasannya Mbak Susi. Kalau ada yang gak tahu tanyakan saja, kata Dokter Danis setelah selesai. Baik dok. Kami kemudian kembali keluar berkumpul dengan Pak Udin dan yang lain. Hingga pukul 10 siang, belum juga ada pasien yang datang. Kami hanya mengobrol, saling memperkenalkan diri. Aku pamit sebentar kepada dokter untuk menemui kedua orang tuaku, karena hari ini mereka akan pulang lagi ke Bandung. Sesampainya di perumahan, aku melihat Papa dan Mama sedang mengobrol dengan seorang ibu setengah baya. Susi, ini Bu Yati. Rumahnya tuh yang di depan. Dia juga yang suka bersih-bersih puskesmas, kata Mama sembari menunjuk ke arah depan. Susi, kataku memperkenalkan diri sambil bersalaman dengan Bu Yati dan disambut dengan senyuman olehnya. Gimana? Kamu jadi ikut pulang lagi ke Bandung? Tanya Papa. Enggak Pak, aku mau menjalankan ikatan dinas ini. Tadi aku sudah mengobrol dengan Dokter Danis. Kata beliau, nanti akan ada yang menemani. Anaknya Bu Yati katanya, jawabku. Kamu yakin dengan keputusanmu? Mumpung kami belum pulang, kamu bisa ikut dengan kami, kata Mama. Yakin Mah, jawabku mantap. Ya sudah, kalau itu kemauan kamu, kami pulang sekarang. Tadi Papa sama Mama sudah mengobrol banyak dengan Bu Yati. Kamu bisa minta tolong dia kalau memerlukan sesuatu, kata Papa. Titip anak saya ya Bu, kata Mama kepada Bu Yati. Bu Yati hanya mengangguk sambil tersenyum. Kedua orang tuaku kemudian pulang. Mama memelukku erat sebelum masuk ke dalam mobil. Berulang kali beliau menciumku. Mungkin merasa berat meninggalkan aku di tempat seperti ini sendirian. Nanti saya bawa si Jumina ke sini ya Bu, kata Bu Yati setelah mobil Papa tak terlihat lagi. Anak ibu namanya Jumina. Umur berapa Bu? Tanyaku. Iya Bu Bidan, masih kelas 6 SD.
Baiklah Bu, saya sekarang ke puskesmas lagi ya, kataku. Setelah mengunci pintu, aku berangkat lagi ke puskesmas dan Bu Yati pulang ke rumahnya. Di puskesmas ternyata ada 3 orang lagi staf yang baru datang. Kak Yono, Kak Hardi, dan Kak Yamin. Mereka semua perawat senior yang menempati puskesmas Tunggal Jaya. Ada bidan sekarang, jadi kita gak perlu lagi menolong persalinan, kata Kak Hardi. Aku tersenyum. Semoga betah ya, kamu kan dari Bandung, tempatnya ramai. Sekarang harus tinggal di sini, daerah yang masih berupa hutan, kata Kak Yamin. Insya Allah, jawabku. Hingga jam dinas selesai, tak ada satupun pasien yang datang. Betul-betul tempat yang sepi. Kami hanya mengobrol seharian sampai waktunya pulang. Ini Jumina Bu, kata Bu Yati pada sore harinya. Dia datang bersama seseorang anak perempuan. Aku lalu menyalami anak berusia sekitar 13 tahun itu. Dia tersenyum menyambut uluran tanganku. Mulai nanti malam, kamu tinggal di sini ya Jum, temani saya, kataku. Juminah mengangguk. Bu Yati kemudian bercerita jika suaminya telah meninggal dan dia punya 3 orang anak, semuanya perempuan. Juminah anak nomor 2. Kakaknya sudah bekerja sebagai ART di Jakarta. Bu Yati, biar Juminah tinggal dengan saya, makan dan semua keperluan sekolahnya nanti saya yang memenuhi, kataku. Iya Bu Bidan, terima kasih banyak. Saya titipkan Jumina sama Bu Bidan, kata Bu Yati. Matanya berkaca-kaca dan suaranya serak, menahan tangis. Setelah mengobrol beberapa saat, Bu Yati pamit pulang. Aku lalu meminta Jumina untuk menaruh baju-baju yang dibawanya ke dalam lemari baju yang ada di kamar. Kami kemudian mengobrol di teras depan sampai waktu menjelang maghrib. Selesai sholat isya, kami beranjak tidur. Juminah tidur di sampingku. Cepat sekali anak itu tidur dan terlihat sangat nyenyak. Lagi, aku terbangun saat mendengar suara perempuan tertawa cekikikan. Kulihat jam di tanganku. Sudah pukul 1:30 malam. Ya Allah, suara itu terdengar lagi seperti kemarin malam. Aku menutup kedua telinga dengan tangan dan menutupi seluruh badanku menggunakan selimut. Beberapa lama berselang, suara tawa itu masih saja terdengar. Bahkan sepertinya semakin dekat di telingaku. Bulu kuduku berdiri. Jantungku berdetak tak karuan. Keringat dingin mulai mengucur di badanku. Dengan rasa penasaran, aku membuka selimut yang menutup wajah. Kupandangi seluruh ruangan dalam kamar dan mulutku tercekat saat melihat sosok perempuan berambut panjang bertengger di hordeng jendela kamar. Setelah itu pandanganku tiba-tiba gelap dan aku tak ingat apa-apa lagi. Bu Bidan, Bu. Samar-samar terdengar suara Juminah memanggil seraya mengguncang-guncangkan tanganku. Aku membuka mata yang terasa berat. Kulihat Juminah sudah rapi memakai seragam sekolahnya. Kamu sudah mandi, Jum? Jam berapa ini? Tanyaku seraya melihat jam tangan. Masih jam 4:30 pagi. Sudah Bu, sudah adzan subuh, jawabnya. Perlahan aku bangkit dan duduk sejenak, lalu mengambil air wudhu dan sholat subuh. Aku membuat mie rebus dan telur mata sapi sebagai sarapan kami berdua. Saat sedang makan, kuperhatikan Juminah. Anak itu kelihatan sangat kurus. Warna kulitnya sawo matang, bahkan cenderung hitam. Rambutnya panjang berwarna seperti rambut jagung. Kasihan Juminah, pasti karena tak begitu terurus. Bu Yati sibuk harus mencari nafkah untuk kelangsungan hidup mereka bertiga. Jum, kamu gak takut apa mandi masih gelap? Tanyaku. Takut sama siapa, Bu? Tanya Juminah polos. Aku bingung mau menjawab apa. Masa iya aku jawab takut sama hantu? Kan aneh dan lucu. Akhirnya aku hanya tersenyum. Nanti sore tolong antar saya ke rumah Mak Paraji ya Jum, kataku. Bu Bidan mau ngelahirin? Tanyanya polos, membuatku tak bisa menahan tawa. Ya sudah, kamu sekarang berangkat sekolah saja, nanti terlambat, kataku tanpa menjawab pertanyaannya. Juminah kemudian mengambil tas sekolah dan memakai sepatunya, lalu dia berangkat ke sekolah. Seperginya Juminah ke sekolah, aku berniat akan mandi, tapi kuurungkan, karena sepertinya aku melihat seseorang di dalam kamar pasien.
kamar yang awalnya ku pakai tidur saat ada kedua orang tuaku yang pintunya sedikit terbuka. Sejenak aku terkesiap. Ada rasa takut yang datang tiba-tiba. Perlahan aku berjalan menuju ke kamar pasien dengan degup jantung yang tak karuan. Aku menekan pinggir pintunya agar terbuka lebih lebar, namun tak kulihat siapapun di dalam sana. Mungkin hanya perasaanku saja. Bergegas aku menuju kamar mandi karena waktu telah menunjukkan pukul 7 lewat. "Susi, ada penyambutan gak semalam?" tanya Kak Edi sambil terkekeh begitu aku sampai di puskesmas. "Maksudnya?" tanyaku tak paham. Pak Udin dan Kak Agus tertawa, entah menertawakan apa. Padahal tak ada hal yang lucu menurutku. "Ya, semacam perkenalan gitu, Mbak," kata Pak Udin masih dengan terkekeh, membuatku semakin bingung. "Ada apa ya? Kok aku curiga?" tanyaku pada mereka penuh selidik. "Oh, nggak ada apa-apa kok Susi, tadi itu cuma bercanda," jawab Kak Edi. Wajahnya berubah serius. Begitu juga dengan Pak Udin dan Kak Agus. Aku jadi penasaran. Apa maksud dari perkataan Kak Edi tadi yang disambut dengan tawa cekikan Pak Udin dan Kak Agus? Penyambutan apa yang dimaksud? Kenapa mereka bertiga tertawa dan seperti ada yang ditutupi? Aku kemudian masuk ke ruangan kesehatan ibu dan anak yang letaknya di paling ujung. Sebuah ruangan berukuran sekitar 16 meter persegi. Terlihat masih belum tersusun rapi karena selama puskesmas berdiri belum pernah ada yang menempati. Ada sebuah bed ginekologi di sudut ruangan. Sebuah meja kecil beroda, tempat untuk menaruh tensi, bak instrumen dan lain-lain. Sebuah lemari kaca berisi buku-buku dan peralatan medis, serta sebuah meja tulis dan 2 buah kursi plastik. Lalu aku menyapu, mengepel dan membereskan ruangan. Kutata sedemikian rupa agar terlihat rapi. Hingga berakhir waktu jam kerja, tak ada satupun pasien kunjungan KIA. Hanya ada beberapa kunjungan pasien rawat jalan di ruang BP. Mungkin karena masyarakat sekitar wilayah puskesmas belum mengetahui jika sudah ada tenaga bidan di puskesmas. "Kak, aku masih penasaran apa yang dimaksud dengan penyambutan," tanyaku pada Kak Edi. Kami sedang mengobrol sebelum pulang kerja. "Nah, dia masih penasaran rupanya," kata Kak Agus sembari terkekeh, disambut oleh Pak Udin dan Kak Edi. "Nggak usah didengarkan, Mbak. Mereka memang suka iseng," kata Dokter Dani sambil tersenyum. "Mari kita pulang, sudah habis waktu jam kerja," lanjut beliau. Maka kami pun beranjak pulang. Aku benar-benar penasaran. Pasti ada yang mereka sembunyikan. Sesampainya di mes, "Jum, antar saya ke rumah Mak Paraji yuk," ajakku pada Jumina setelah lewat waktu asar. Kami kemudian berangkat ke rumah Mak Paraji dengan berjalan kaki, karena kata Jumina rumahnya tak jauh dari lokasi puskesmas. Sepanjang jalan menuju rumah Mak Paraji hanya kebun singkong yang kami temui. Kata dekat menurut Jumina ternyata memerlukan waktu sekitar setengah jam dalam perjalanan. Menyesal tak mengendarai sepeda motor. Kupikir rumah Mak Paraji memang dekat dalam arti yang sebenarnya. Ternyata dekat menurutku sangat jauh berbeda dengan dekat menurut Jumina. Akhirnya kami sampai juga ke tempat tujuan. Meskipun dengan nafas yang tersengal-sengal, kami sampai di sebuah rumah yang sangat sederhana. Maklumlah, perumahan penduduk di daerah transmigrasi. Kuucapkan salam setelah beberapa saat aku mengatur nafas. Seorang perempuan berumur sekitar 60 tahun keluar sambil tersenyum menyambut kami. Dia mengenakan kebaya dan kain jarik batik. "Ada apa ya?" tanyanya ramah. "Saya Susi, Mak. Saya bidan yang bertugas di puskesmas," jawabku. Mak Paraji kemudian mempersilahkan kami masuk ke rumahnya. Rumah yang masih berdinding papan dan beralaskan tanah lantainya. Setelah dipersilahkan duduk, aku kemudian mengutarakan maksud kedatanganku. Aku mengajak Mak Paraji untuk bekerja sama denganku. Alhamdulillah, beliau setuju tanpa banyak alasan. Aku meminta Mak Paraji agar mencatat siapa saja ibu hamil yang ada di wilayahnya dan memintanya agar menyuruh mereka memeriksakan kandungannya ke puskesmas. Aku juga meminta agar Mak Paraji memanggilku saat akan menolong persalinan untuk mendampinginya.
Setelah selesai mengutarakan maksud kedatanganku, aku mohon pamit. Hari hampir menjelang maghrib. Ku percepat langkah agar sampai di perumahan sebelum waktu maghrib tiba. "Dari mana, Mbak?" tanya Pak Udin. Dia sedang menyalakan lampu Petromax di depan rumahnya. Ada istri dan kedua anaknya. "Dari rumah Mak Paraji," jawabku. Aku berhenti sejenak, menyalami istri dan kedua anak Pak Udin, dan memperkenalkan diri. "Ada perempuan yang datang malam-malam gak, Mbak?" tanya Bu Lastri, istri Pak Udin. "Maksudnya?" tanyaku tak mengerti. "Perempuan yang tertawa cekikikan," jawab Bu Lastri sembari tertawa melihat aku bingung. Apa ini yang dimaksud Kak Edi tentang penyambutan? Perempuan itu siapa ya, Bu? Tanyaku makin penasaran. "Nanti juga Mbak Susi akan tahu ceritanya," kata Bu Lastri. "Mbak nggak nyalain lampu?" tanya Pak Udin, mungkin hanya untuk mengalihkan pembicaraan. Ingin aku bertanya lebih lanjut tentang apa yang dimaksud oleh Bu Lastri, tapi suara azan maghrib sudah terdengar dan hari sudah mulai gelap. Aku kemudian pamit pulang. Saat membuka pintu, entah kenapa tiba-tiba aku merinding. Bulu kuduku berdiri. Segera aku mencari lampu dan korek api, kemudian menyalakannya. Ruangan menjadi agak terang, membuatku sedikit lega. Aku lalu menutup semua hordeng. Ketika akan menutup hordeng di kamar pasien, tiba-tiba seperti ada sekelebat orang di luar. Aku terkesiap. Cepat-cepat aku menutup hordeng dengan rapat dan segera keluar. "Jum, cepat wudhu, lalu kita sholat dan makan," kataku pada Jumina. Kulihat dia masih asyik membaca buku cerita anak yang aku berikan padanya. Jumina kemudian berjalan ke arah belakang dan membuka pintunya. Aku lagi-lagi seperti melihat sekelebat orang di luar. Jantungku berdegup tak karuan. "Jum, wudunya pakai air di bak mandi saja, tutup lagi pintunya," kataku. Singkat cerita, setelah sholat isya, aku beranjak tidur. Jumina masih asik membaca. Dia belum mau tidur, belum mengantuk katanya. Entah sudah berapa lama aku tertidur saat mendengar ada yang mengetuk jendela kaca kamar tidur. Kutajamkan pendengaran. Barangkali aku salah dengar. Bu Bidan, mau minta tolong, Bu," kata suara itu. Suara perempuan. Aku diam saja, tak segera menyahut. Kulihat jam di tangan hampir jam 12 tengah malam. Jumina sudah tertidur pulas. Tiba-tiba aku merinding. Siapa perempuan itu? Apa mungkin ibu yang akan melahirkan? Bu Bidan, tolong saya, Bu," kata suara itu lagi. Masih dengan mengetuk jendela kaca kamar tidurku. Perlahan aku bangun. Dengan perasaan takut yang tak bisa kulukiskan, aku menuju ke arah jendela. Pelan-pelan aku membuka sedikit hordengnya, mengintip siapa yang berada di luar. Namun tak kulihat siapapun. Meskipun gelap, jika ada orang di luar, pasti akan terlihat. Beberapa saat aku masih berdiri di samping jendela sambil mengintip dari balik hordeng. Tiba-tiba terdengar suara perempuan tertawa cekikikan. Spontan aku menghambur ke atas tempat tidur, menarik selimut dan menutupi seluruh badanku. Jantungku berpacu tak karuan. Aku sangat ketakutan. Ku baca doa-doa yang aku hafal sampai akhirnya tertidur. Keesokan harinya, aku bertanya pada Jumina, "Jum, kamu pernah lihat hantu nggak?" Saat kami sedang sarapan, dan Jumina pun menjawab dengan polos, "Sering, Bu." Aku hampir tersedak mendengar jawaban Jumina. Mulutku melongo dan mataku melotot, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja dikatakannya. "Beneran, Jum? Kamu gak takut?" "Iya takut, Bu," jawabnya. "Memangnya hantu seperti apa yang sering kamu lihat?" tanyaku penasaran. "Perempuan, rambutnya panjang, mukanya serem terus sering ketawa-ketawa," jawab Jumina tanpa ekspresi. Dia asik makan sembari membaca buku. "Kamu lihat hantu di mana, Jum?" "Di mana-mana." "Iya, di mana-mana itu di mana saja loh, Jum," tanyaku sembari menahan tawa. Dasar anak kecil, pikirku. "Pernah, Bu, di rumah, di puskes, dan di..."
Juminah menggantungkan kalimatnya sambil menatapku, seperti ragu mengatakan sesuatu. "Di mana lagi, Jum?" tanyaku tak sabar. "Di sini, Bu," katanya masih tetap menatapku. Aku tercekat, merinding tiba-tiba. "Juminah pernah melihat hantu di perumahan ini. Kapan? Apa ketika aku melihat sosok perempuan sedang bertengger di hordeng tempo hari?" "Juminah, di sini di mana? Di rumah ini maksudmu?" tanyaku meyakinkan, berharap Juminah akan menggelengkan kepalanya. Tapi ternyata Juminah mengangguk dan itu membuatku terkejut. "Kamu lihat di sebelah mana? Kapan, Jum? Kenapa kamu gak kasih tahu saya?" tanyaku bertubi-tubi, membuat Juminah terlihat menjadi sangat ketakutan. "Di sana, Bu," kata Juminah sembari jarinya menunjuk ke arah kamar pasien. Dia menunduk, tak berani lagi menatap wajahku. Berarti benar apa yang kulihat sekelebat waktu itu. Ya Allah, haruskah aku tetap bertahan menjalani ikatan dinas selama 3 tahun di sini? Ingin sekali aku bertanya lebih lanjut pada Juminah tentang sosok yang dia lihat. Tapi waktu sudah menunjukkan hampir pukul 7 pagi. Saatnya Juminah harus berangkat ke sekolah. "Ya sudah, sekarang kamu berangkat sekolah ya, Jum," kataku sambil beranjak membereskan peralatan makan bekas sarapan kami. Kemudian aku mandi dan berangkat ke puskesmas. Sementara itu di sisi lain, "Selamat pagi, Bu," sapa seorang ibu hamil saat aku baru tiba di puskesmas. Dia sedang duduk sendiri di bangku ruang tunggu. Puskesmas masih sepi. Pak Udin sedang mengantar Dokter Danis ke kabupaten. Pulangnya pasti sore atau malam hari. Kak Edi dan Kak Agus belum datang. "Selamat pagi, sudah lama nunggunya, Bu," tanyaku. Ibu hamil itu tersenyum, kemudian berdiri dan menyalamiku. Tangannya terasa sangat dingin. "Saya mau periksa hamil, Bu," kata Mak Paraji. "Saya disuruh datang ke puskesmas," katanya. "Oh ya, mari silakan masuk," kataku sembari mengajaknya menuju ruang KIA. Aku kemudian melakukan anamnesa. Pasien itu bernama Lina, berumur 25 tahun, hamil anak pertama dengan kehamilan 36 minggu. Setelah selesai memeriksa kandungannya, aku kemudian mencatat hasilnya di buku kohort ibu atau buku kunjungan pasien. "Rumahnya dengan rumah Pak Paraji dekat, Bu?" tanyaku. "Dekat, Bu, selisih 3 rumah." "Ibu naik apa ke sini?" tanyaku sembari menyiapkan vitamin dan tablet tambah darah untuk dibawanya pulang. "Jalan kaki, Bu." Aku membatin. Betapa kuatnya Bu Lina. Berjalan kaki dari rumah ke puskesmas dengan jarak yang lumayan jauh dalam kondisi hamil besar. Aku yang tidak hamil saja merasa kelelahan. Setelah memberikan obat dan memberitahu aturan memakannya, aku meminta Bu Lina agar datang lagi ke puskesmas seminggu kemudian jika belum melahirkan. "Pulangnya saya antar ya, Bu. Sekalian saya ingin tahu di mana rumahnya," kataku. Karena saat kutanyakan tadi, tak ada yang mengantarnya. "Gak usah, Bu, nanti merepotkan," tolak Bu Lina. "Gak apa-apa, Bu. Ayo, kita pulang sekarang," kataku sembari keluar dari ruangan KIA. "Kak, pinjam motor dong. Mau antar Bu Lina biar sekalian tahu di mana rumahnya," kataku pada Kak Edi yang sedang mengobrol dengan Kak Agus di ruang BP. "Bu Lina siapa?" tanya Kak Edi. "Itu pasien hamil." Kak Edi kemudian memberikan kunci motornya dan aku mengantar Bu Lina pulang. Entah mengapa, sepanjang jalan mengantar Bu Lina, motor terasa sangat berat. Aku seperti mengangkut beban yang sangat berat. Suasana sekitar sangat sepi. Tak ada orang yang kujumpai di jalan. Kiri dan kanan hanya pohon singkong yang terlihat. Tiba-tiba, aku melewati sebuah pemakaman. Padahal seingatku kemarin tak melewati jalan ini saat berjalan bersama Juminah. "Bu,
Kita nggak salah jalan? Tanyaku pada Bulina. Tidak ada jawaban. Kita nggak salah jalan kan, Bu? Tanyaku lagi. Aku memulai pertanyaan dengan suara agak keras agar terdengar oleh Bulina. Tetap tak ada jawaban. Penasaran, aku menengok ke belakang karena motor Kak Edi tak ada kaca spionnya. Namun betapa terkejutnya, tak kulihat Bulina di jok belakang. Tiba-tiba aku merinding, bulu kuduk berdiri dan jantung berdetak tak karuan. Meskipun siang hari, tapi rasanya aku begitu takut. Segera aku memutar motor dan mengendarainya dengan kecepatan lebih menuju ke arah puskesmas. Ingin rasanya aku menangis kencang-kencangnya. Dalam perjalanan, tak henti aku membaca doa-doa. Jarak yang dekat jika ditempuh dengan mengendarai motor terasa sangat jauh dan tak kunjung sampai tujuan. Dengan nafas yang masih terengah-engah, aku memarkir motor Kak Edi di halaman depan puskesmas. Berulang kali kuucap rasa syukur karena aku akhirnya bisa sampai di puskesmas lagi. Bergegas aku masuk ke puskesmas dan duduk di bangku yang ada di ruang tunggu pasien. Sembari mengatur nafas yang masih tersengal-sengal, Kak Edi dan Kak Agus yang juga sedang duduk di situ melihatku dengan tatapan bingung. Mereka saling berpandangan. Kamu kenapa, Susi? Kayak dikejar hantu? Tanya Kak Agus. Aku tak menjawab. Nafasku masih terengah. Jantungku rasanya hampir copot. Ternyata ibu hamil yang tadi ku bonceng hantu, kataku sambil bergidik. Kok tahu kalau dia hantu? Lagi pula ini kan siang hari. Mana ada hantu nongol siang-siang? Kata Kak Agus sambil terkekeh. Menyebalkan sekali. Aku serius, Kak. Tadi itu aku mau mengantar dia pulang. Katanya rumahnya dekat dengan rumah Pak Paraji. Tapi sampai di lokasi pemakaman dia hilang, kataku menjelaskan. Rumah Mak Paraji itu gak lewat lokasi pemakaman. Tuh ke arah sana kalau mau pemakaman itu, Susi, kata Kak Edi. Sembari jari telunjuknya menunjuk ke arah yang berlawanan dengan rumah Mak Paraji. Aku melongo. Jadi tadi itu aku berada di mana sebenarnya? Aku betul-betul yakin jika tadi berada di lokasi pemakaman. Barangkali kamu tadi melamun, Susi, dan pasien buah hamil yang kamu bonceng turun di jalan tapi kamu gak merasa, kata Kak Edi. Aku diam saja. Betul-betul merasa bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Hingga jam waktu pulang kerja berakhir, aku masih tak habis pikir tentang hal itu. Sesampainya di rumah, kulihat Juminah tengah asik membaca buku cerita di ruang tamu. Kamu sudah makan belum, Jum? Sudah, Bu. Segera aku berganti pakaian dan mengambil air wudhu kemudian sholat duhur. Jum, waktu lihat hantu itu, kamu gimana? Maksud saya kamu ngapain? Tanyaku sembari duduk di sebelahnya. Saya diam saja, Bu, sambil menutup mata sampai dia pergi. Jawabnya polos. Memangnya kamu tahu siapa dia? Kata Mak, dia itu orang hamil yang mati penasaran. Aku tak melanjutkan percakapan. Nanti saja akan kutanyakan pada Bu Yati tentang cerita itu, pikirku. Aku kemudian mengajak Juminah mengobrol tentang sekolahnya, keluarganya, kakak dan adiknya, serta apa yang dia inginkan. Juminah mengatakan, setelah lulus SD, dia ingin bekerja seperti kakaknya, agar bisa punya uang untuk membantu ibunya. Aku terharu mendengarnya. Suatu keinginan yang sangat sederhana dari seorang anak yang begitu menyayangi ibunya. Kamu tinggal dengan saya saja, Jum. Kamu bisa membantu pekerjaan saya, dan kamu masih tetap bisa melanjutkan sekolah, kataku. Wajahnya yang semula terlihat murung, seketika berubah ceria. Dia tersenyum menatapku. Bu Bidan gak bohong kan? Tanya Juminah polos. Membuatku tak bisa menahan tawa. Tentu saja enggak, Jum. Bahkan kalau kamu mau, kamu bisa ikut dengan saya setelah saya selesai ikatan dinas di sini. Juminah menatapku tak mengerti. Aku tersenyum menyadari kata-kataku yang tentu saja takkan dimengerti oleh anak seusianya. Lalu kami mengobrol hingga waktu asar tiba. Setelah sholat, kami bergantian mandi lalu makan bersama.
"Assalamualaikum." Terdengar suara orang mengucap salam di depan, seperti suara Kak Edi. Aku kemudian ke depan. Ada Kak Edi dan Kak Agus di teras depan. "Masuk Kak, tumben main kesini. Ada apa?" "Nggak ada apa-apa. Hanya ingin memastikan cerita kamu tadi siang," kata Kak Agus. "Tadi itu betulan kamu mengantar ibu hamil sampai ke lokasi pemakaman?" tanya Kak Edi. Untuk apa aku bohong Kak?" kataku sebal. "Ya maaf, biasanya kan si Mbak datangnya menjelang malam atau tengah malam," kata Kak Edi. Aku tertegun mendengarnya. Biasanya tadi Kak Edi bilang. Berarti memang sering dong dia datang. Apa yang Kak Edi maksud? Dia itu yang dibilang datang mengadakan penyambutan? Tanyaku. Kak Edi dan Kak Agus tertawa bersamaan. Nah, sekarang sudah tahu kan apa maksudnya? Tanya Kak Edi. Ya ampun Kak, jahat banget sih. Gak mau kasih waktu kemarin sampai aku penasaran, kataku disambut dengan gelak tawa mereka berdua. Jadi, dia itu siapa Kak? Tanyaku. Kalau kamu tahu sih, gak bakalan penasaran juga, jawab Kak Agus. Sekarang gantian aku yang tertawa. Ternyata mereka juga penasaran dengan sosok perempuan yang sudah beberapa kali mendatangiku. Kata Jumina, dia itu perempuan hamil yang mati penasaran Kak. Lah, cerita anak kecil dipercaya, kata Kak Agus. Kalau mau tanya sih ke Mak Paraji, tapi kan kami laki-laki, masa iya sih nanyain hal kayak gitu, kata Kak Edi. Memangnya gak pernah dengar ada yang cerita Kak? Kan kalian sudah lama dinas di sini. Pak Udin dengan Dokter Danis yang lebih dulu datang ke sini saja gak pernah cerita apa-apa, kata Kak Agus. Kemudian kami mengobrol hingga menjelang maghrib. Kak Edi dan Kak Agus memastikan kalau aku memang betul-betul mengalami hal di luar nalar pada siang hari tadi. Sementara itu, di hari Minggu, aku berkunjung ke rumah kepala desa. Sudah 6 hari, aku tinggal di desa Tunggal Jaya, tapi belum pernah melapor kepada penguasa wilayah desa tersebut. Kak Edi bilang beliau seorang perempuan. Aku meminjam motor Kak Edi setelah sebelumnya menanyakan di mana tepatnya lokasi rumah ibu kepala desa. Aku mengajak Jumina, tentu saja, karena dia yang tahu arah jalan menuju ke sana. Sekitar 10 menit, kami sampai di sebuah rumah berdinding tembok, bercat warna putih. Rumah itu berbeda dengan rumah-rumah yang ada di sekitarnya, yang hanya berdinding papan yang sudah luntur warna catnya. Lingkungan di sekitar rumah itu juga lumayan ramai. Jarak antara satu rumah dengan yang lain tidak terlalu jauh. Terlihat banyak anak-anak yang tengah asik bermain di jalanan. Tidak seperti di lokasi puskesmas yang hanya ada 2 rumah di depannya. Rumah Bu Yati dan sebuah rumah lagi yang entah siapa pemiliknya. Karena selama aku tinggal di perumahan puskesmas, tak pernah kulihat penghuninya. Setelah memarkir motor, aku mengetuk pintu rumah Bu Kades sambil mengucapkan salam. Beberapa ibu yang sedang berada di halaman luar rumah mereka melihat ke arahku. Aku tersenyum sambil menganggukkan kepala yang dibalas dengan senyuman oleh mereka. Tak berselang lama, pintu terbuka. Nampak seorang perempuan dari balik pintu. Dia berumur sekitar 50 tahun, berbadan agak gemuk dengan rambut disanggul cepol. Beliau tersenyum ke arahku. Ada yang bisa saya bantu? Tanya beliau ramah. Setelah mempersilahkan kami masuk. Belakangan aku tahu, ternyata perempuan itu adalah ibu kepala desa, Bu Rubiah namanya. Aku kemudian memperkenalkan diri dan mengutarakan maksud kedatanganku. Setelah selesai menyampaikan maksudku, Bu Rubiah mengatakan bahwa beliau merasa senang dengan adanya tenaga bidan di puskesmas, karena ibu hamil yang ada di wilayah desa Tunggal Jaya bisa memeriksakan kandungannya secara rutin. Setelah berbincang seperlunya, aku mohon pamit.
Sebelumnya aku meminta kepada Bu Rubiah agar mengirimkan beberapa orang perempuan ke puskesmas keesokan harinya. Mereka akan dilatih secara sederhana untuk menjadi kader posyandu, karena aku merencanakan akan membentuk beberapa posyandu di wilayah kerja puskesmas. Selama ini, posyandu hanya ada di wilayah kerja pustu. Jadi, bayi dan balita yang ada di wilayah puskesmas induk malah tidak terjangkau karena tak ada tenaga kesehatan yang menggerakkan. Jum, kita ke rumah Emak Paraji ya. Saya ingin hafal jalan menuju ke sana, kataku setelah kami pulang dari rumah Bu Kades. Tanpa menunggu persetujuan Juminah, aku menjalankan motor ke arah rumah Mak Paraji. Beberapa kali aku menanyakan arah mana yang harus dilewati untuk sampai ke sana. Tak berapa lama, akhirnya kami sampai di tujuan. Tak ada lokasi pemakaman yang kami lewati, seperti saat aku membonceng pasien Lina. Berarti kemarin itu, aku memang betul-betul telah tersesat. Aku segera turun dari motor dan memarkirkannya, kemudian berjalan menuju pintu rumah Mak Paraji. Aku mengucapkan salam berulang kali dengan mengetuk pintu rumahnya. Namun tak terdengar suara sahutan dari dalam. Suasana juga sangat sepi. Setelah menunggu sekitar 10 menit dan tak juga ada yang keluar, akhirnya aku memutuskan untuk pulang. Dalam perjalanan pulang pun, kami tak melewati lokasi pemakaman. Melewati depan rumah Pak Udin, kulihat Bu Lastri sedang duduk di teras bersama kedua anaknya. Kebetulan, pikirku, aku akan menanyakan tentang sosok perempuan yang sudah beberapa kali mendatangiku. Barangkali saja Bu Lastri tahu. Motor kuarahkan ke rumah Pak Udin. Kumatikan mesinnya dan aku turun menemui Bu Lastri. Juminah kusuruh pulang lebih dulu. Dari mana, Mbak? Tanya Bu Lastri. Dari rumah Bu Kades. Memperkenalkan diri. Malu saya. Masa sudah seminggu belum kenalan? Jawabku. Oh, iya. Masih suka ada yang datang gak, Mbak? Tanya Bu Lastri. Nah, kebetulan dia sudah tanya duluan. Aku gak perlu basa-basi lagi. Masih, Bu. Juminah juga ternyata sudah beberapa kali didatangi. Jawabku. Waktu saya baru sampai sini juga sering lihat makhluk itu. Anak-anak juga. Akhirnya cuma seminggu kami di situ. Kemudian pindah ke rumah ini, kata Bu Lastri. Jadi Bu Lastri sebelumnya juga tinggal di situ? Tanyaku. Iya, Mbak. Tadinya sih pikir saya biar dekat dengan puskes, malah digangguin. Perempuan itu sebetulnya siapa, Bu? Tanyaku. Yang saya dengar dari cerita Bu Yati sih katanya gadis yang bunuh diri. Dia hamil tanpa suami. Astagfirullahaladzim. Aku mengucap istighfar. Tak habis pikir dengan apa yang ada di pikiran gadis itu. Sudahlah berbuat dosa dengan berzina, malah menambah dengan dosa yang lain, yaitu dengan bunuh diri. Dia orang mana, Bu? Tanyaku. Tiba-tiba Bu Lastri terkekeh mendengar pertanyaanku. Membuatku bingung, karena menurutku tak ada hal lucu yang mesti ditertawakan. Mbak Susi beneran gak tahu soal cerita itu? Tanya Bu Lastri. Aku menggeleng dengan perasaan yang masih bingung. Itu rumahnya, kata Bu Lastri sembari jari telunjuknya menuju ke arah rumah depan di puskesmas. Tentu saja aku terkejut. Tak menyangka sama sekali dengan apa yang dikatakan Bu Lastri. Rumah di sebelah rumah Bu Yati, Bu. Tanyaku bodoh, karena hanya ada 2 rumah di depan puskesmas. Rumah Bu Yati dan rumah yang tak pernah kulihat penghuninya. Iya, kan hanya ada rumah itu selain rumah Bu Yati, kata Bu Lastri. Bu Lastri kemudian menceritakan apa yang dia dengar dari Bu Yati tentang gadis itu. Dia bernama Lina, anak tunggal dari pasangan suami istri yang tinggal di rumah depan puskesmas. Jadi sekarang rumah itu kosong, Bu? Tanyaku. Iya, tapi kadang bapaknya Lina datang untuk ngurus kebun yang ada di belakang rumah. Biasanya sebulan sekali,
Kami kemudian mengobrol sebentar. Waktu telah menunjukkan pukul 11 siang. Aku pamit pulang dan segera mengembalikan motor ke Edi. Singkat cerita, malamnya selepas Isya, aku menemani Juminah mengerjakan PR matematika. Hingga pukul 9 malam, Juminah belum selesai juga. Jum, besok lagi kalau ada PR kamu kerjakan siang hari, kataku. Dibalas Juminah dengan anggukan kepala. Aku sudah mulai mengantuk. Beberapa kali aku menguap. Mau ku tinggal tidur, Juminah sendiri di ruang tengah. Tak tega rasanya. Sekarang kita tidur dulu yuk Jum, sudah malam. Besok pagi saja sebelum kamu berangkat ke sekolah, dikerjakan lagi, kataku sembari beranjak dari ruang tengah dan berjalan ke arah kamar. Aku betul-betul sudah sangat mengantuk. Mataku sudah begitu berat untuk dibuka. Juminah menutup buku dan meletakkan bolpoinnya, lalu mengikutiku masuk ke kamar. Tok 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 tok. Samar-samar terdengar suara ketukan di kaca jendela kamar. Aku membuka mata dan berusaha menajamkan telinga. Bidan, Bu. Terdengar suara yang memanggil namaku. Berat dan terasa sangat dekat. Ketukan di kaca jendela pun masih kudengar. Seketika aku merinding. Jantung berdetak tak karuan. Bulu kuduk meremang. Aku betul-betul ketakutan. Kulihat jam di tangan, sudah pukul 2 tengah malam. Cepat-cepat kututupi mukaku dengan selimut sambil membaca doa-doa yang aku bisa. Berharap suara-suara itu segera menghilang. Pagi pun tiba. Bu, tadi malam ada yang ketuk-ketuk jendela kamar sambil manggil-manggil Bu Bidan, kata Juminah saat kami sedang sarapan. Apa iya? Masa sih? Kamu gak salah dengar Jum? Tanyaku pura-pura. Iya Bu, saya mau bukain pintunya, tapi saya lihat Bu Bidan nyenyak sekali tidurnya. Ya sudah, saya diemin aja, kata Juminah polos. Beruntung semalam aku menutupi mukaku dengan selimut, sehingga Juminah mengira aku tidur pulas. Kalau sampai dia membukakan pintu, entahlah apa yang akan terjadi. Jum, PR-nya udah kamu kerjakan lagi belum? Sudah Bu, tadi habis mandi jam 4 langsung ngerjain PR, jawab Juminah dengan polosnya. Selesai sarapan, Juminah langsung berangkat ke sekolah dan aku bergegas mandi karena sudah hampir pukul 7. Sesampainya di puskesmas, kulihat ada ibu kepala desa dan beberapa orang perempuan. Mereka duduk di bangku ruang tunggu pasien. Aku menyalami mereka satu persatu seraya mengenalkan diri. Selamat pagi Bu, sudah dari tadi? Tanyaku kepada Bu Kades. Baru saja kok Bu Bidan. Ini saya membawa ibu-ibu yang katanya akan dilatih jadi kader posyandu, kata Bu Kades. Oh iya, terima kasih Bu. Sebentar, saya beritahu kepala puskesmas dulu. Lalu aku memberitahu Dokter Danis kalau akan melatih mereka secara sederhana menjadi kader posyandu. Dokter Danis pun menyetujuinya. Beliau kemudian keluar dari ruangannya dan menemui Bu Kades beserta ibu-ibu yang lain. Setelah menyalami dan mengucapkan terima kasih atas kedatangan mereka, beliau pun memberikan beberapa pengarahan yang berkaitan dengan tugas kader posyandu. Jika ada yang belum jelas dan ingin ditanyakan, silakan ya ibu-ibu, kataku setelah Dokter Danis selesai memberikan pengarahan. Beberapa dari mereka kemudian mengajukan bertanya dan dijawab dengan sejelas-jelasnya oleh Dokter Danis. Saya selaku Kepala Puskesmas Tunggal Jaya sangat mengharapkan kerjasamanya ya ibu-ibu, agar bayi dan balita yang ada di wilayah ini bisa terpantau tumbuh kembangnya, kata Dokter Danis mengakhiri pengarahannya. Sekitar pukul 11 acara selesai dan telah disepakati akan didirikan sebanyak 3 buah posyandu di wilayah Desa Tunggal Jaya dengan 2 orang kader di tiap posyandunya. Posyandu Mawar dengan kader Bu Adi dan Bu Bina, Posyandu Anggrek dengan kader Bu Cici dan Bu Diah, dan Posyandu Melati dengan kader Bu Endang dan Vivi. Setelah berbincang sebentar, Bu Kades dan ke-6 ibu yang lain pamit pulang.
Kami bersepakat minggu depan posyandu akan mulai berjalan. Dimulai dari posyandu Mawar. Minggu berikutnya posyandu Anggrek. Dan terakhir posyandu Melati. Begitu seterusnya setiap bulan. Di sisi lain, Sus, udah dengar ceritanya belum? Tanya Kak Edi. Saat kami sedang duduk di bangku pasien, menunggu waktu jam kerja selesai. Cerita apa? Tanyaku. Hantu perempuan itu siapa sebenarnya? Kemarin kan katanya mau ke rumah Mak Paraji setelah dari rumah Bu Kades. Oh itu, Mak Parajinya gak ada di rumah. Jadi aku langsung pulang aja. Gitu ya? Kami kira kamu udah dapat cerita soal itu, kata Kak Edi. Raut mukanya terlihat kecewa. Aku dengar cerita itu malah dari Bu Lastri, kataku. Masa sih? Pak Udin gak pernah cerita apapun ke kami soal itu. Ya gak Gus? Tanya Kak Edi pada Kak Agus. Kak Agus mengangguk mengiyakan. Mana aku tahu. Lagian laki-laki kok comel, kataku sembari terkekeh, membuat Kak Edi tiba-tiba tertawa dengan sangat keras. Jadi apa ceritanya Bu Lastri? Tanya Kak Agus. Dia bilang, hantu itu perempuan hamil yang bunuh diri dengan gantung diri, kataku. Oh gitu, perempuan mana katanya? Tanya Kak Edi. Tuh rumahnya, jawabku sambil menunjuk ke arah rumah yang berada tepat di depan puskesmas. Itu kan rumah kosong Sus, kata Kak Edi seakan tak percaya. Tadinya kan ada penghuninya, kataku. Aku kemudian bercerita seperti yang kudengar dari Bu Lastri tentang gadis bernama Lina yang bunuh diri dengan cara menggantung diri karena hamil di luar nikah. Udah ya, aku pulang duluan. Udah azan tuh, kataku setelah selesai bercerita. Tak kupedulikan Kak Agus dan Kak Edi yang berusaha menahanku. Mereka masih merasa penasaran dengan ceritaku tadi. Di tempat lain, Bu Bidan, Bu Bidan. Samar-samar terdengar suara seorang perempuan memanggil namaku sambil mengetuk pintu depan. Aku bangkit dari tidur lalu duduk. Juminah masih tetap terlelap. Kutajamkan pendengaran untuk meyakinkan diri kalau aku memang betul mendengar suara orang memanggil dan bukan dalam mimpi. Bu Bidan, Bu Bidan. Suara itu terdengar lagi. Perlahan kubangunkan Juminah. Kulihat jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 1 tengah malam. Jum, bangun Jum. Jum, bangun, kataku agak berbisik sambil menggoyang-goyangkan tangannya. Juminah membuka matanya dan melihatku bingung. Aku menempelkan jari telunjuk di mulut, memberi kode agar dia tak berisik. Jum, ada orang yang mengetuk pintu di luar, kataku masih dengan berbisik. Setelah Juminah terlihat sudah pulih kesadarannya. Kenapa nggak dibuka pintunya, Bu? Tanya Juminah dengan raut muka keheranan. Yuk, kita buka pintunya bareng-bareng, ajakku. Kami kemudian beranjak dari tempat tidur dan menuju ke ruang tamu. Kuintip dari balik hordeng, ada perempuan dengan perut besar di luar. Perempuan itu terlihat sedang menahan sakit. Dia meringis sambil memegangi perutnya yang besar. Tanpa berpikir panjang, aku kemudian membuka pintu dan membawa perempuan itu ke kamar pasien. Aku membaringkannya di atas dipan yang untuk periksa pasien. Setelah itu, aku lalu memeriksa kandungannya. Juga kulakukan periksa dalam. Baru pembukaan 3. Mulai terasa mulesnya dari kapan, Bu? Tanyaku. Dari jam 11 tadi, Bu Bidan. Aku melihat jam. Sudah pukul 2 malam. Masih sekitar 7 jam lagi dia akan melahirkan, jika semuanya berjalan normal. Juminah kuminta agar membuat minum teh manis hangat. Diminum tehnya, Bu. Kalau mulesnya bagus, insya Allah sekitar jam 9 pagi ibu sudah melahirkan, kataku. Setelah berbincang sebentar, kutinggalkan pasien itu. Aku memintanya untuk beristirahat saja dulu jika masih bisa, agar saat proses persalinan berlangsung, dia masih mempunyai banyak tenaga.
Aku masuk ke kamar tidur, berencana akan berganti pakaian. Tak sopan rasanya memakai baju tidur saat menolong persalinan. Tidur lagi aja Jum, masih malam. Biar besok kamu gak ngantuk, kataku pada Jumina, karena kulihat dia sedang berbaring tapi matanya terbuka. Jumina diam saja sambil memandangku, seperti ada yang akan dia utarakan. Tiba-tiba aku ingat sesuatu. Bukankah pasien tadi bilang namanya Lina? Apakah mungkin dia yang pernah kuantar waktu itu? Jadi, dia adalah... Aku bergidik membayangkan pasien yang baru saja kuperiksa yang adalah hantu. Aku merinding seketika. Jantungku berdebar tak karuan. Kalau dia bukan hantu, kenapa dia datang sendirian tengah malam begini? Pikiranku menjadi kacau, antara rasa kasihan dan takut. Semula setelah berganti pakaian, aku bermaksud akan kembali ke kamar pasien, melihat kondisinya dan menemaninya sambil mengobrol. Akhirnya aku mengurungkan niat untuk menemui pasien Lina. Aku diam saja di dalam kamar, berharap dia akan memanggil. Jumina masih saja menatapku. Kamu mau bilang apa, Jum? Tanyaku akhirnya. Kulihat dia gak ragu untuk berbicara. Ayo bilang saja, Jum, ada apa? Aku kembali bertanya. Itu, katanya terbata-bata sembari tangannya menuju ke arah luar kamar. Itu apa loh, Jum? Yang tadi itu hantu, Bu, katanya sambil bergidik dan menutup mukanya. Hah? Yang benar? Kamu tahu dari mana, Jum? Tanyaku kaget bercampur takut. Saya sering lihat dia, Bu. Tadi saya lihat dia gak punya kaki. Lanjut Jumina masih menutup mukanya. Aku tercekat mendengar kata-kata Jumina. Kerongkonganku terasa kering. Detakan jantungku berpacu lebih cepat. Spontan aku naik ke atas tempat tidur dan segera memeluk erat Jumina. Kami kemudian membaca doa-doa yang kami hafal, sampai akhirnya tertidur kembali. Karena memang masih malam dan kami masih mengantuk. Kami bangun kesiangan. Jam di tanganku telah menunjukkan pukul 5:30 pagi. Suara kokok ayam jantan Pak Udin yang begitu nyaring di samping kamar yang telah membangunkanku. Perlahan aku bangun dan duduk. Jumina masih nyenyak tidur. Sejenak aku mengingat apa yang telah terjadi tadi malam. Jum, bangun Jum. Aku membangunkan Jumina sambil menggerak-gerakkan tangannya. Jumina membuka matanya dan spontan duduk. Kita kesiangan, Jum, kataku. Kami kemudian membuka pintu kamar dan berjalan menuju keluar. Kulihat sekilas kamar pasien masih tertutup rapat. Aku segera mengambil air wudhu dan sholat subuh. Saat akan sarapan, aku membuka pintu kamar pasien lebar-lebar. Tak ada siapapun di dalam sana. Gelas berisi air teh manis hangat buatan Jumina semalam masih utuh di atas meja. Ternyata betul kata Jumina. Perempuan hamil yang datang tadi malam itu adalah hantu. Ya Allah, kenapa dia selalu mendatangiku? Ada apa sebetulnya? Menurut cerita Bu Lastri kemarin yang dia dengar dari Bu Yati, perempuan bernama Lina itu meninggal karena gantung diri. Tapi kenapa dia bilang tinggalnya di dekat rumah Mak Paraji? Adakah hubungan kematian Lina dengan Mak Paraji? Aku jadi penasaran. Selesai sarapan, Jumina langsung berangkat ke sekolah. Aku bergegas mandi karena sudah kesiangan dan segera berangkat ke puskesmas. Di sisi lain, entah sudah berapa lama aku tertidur. Tiba-tiba rasanya ingin buang air kecil. Kulihat jam di dinding pukul 11:30 malam. Kulihat Jumina tidur dengan sangat nyenyak. Aku agak takut sebetulnya untuk pergi ke kamar mandi. Tapi tak tega juga jika harus membangunkan Jumina agar menemaniku keluar kamar. Aku mencoba untuk menahan rasa agar tak ingin buang air kecil. Namun, semakin aku menahan, semakin kuat rasanya ingin buang air kecil. Dengan perasaan takut, perlahan aku bangun dan beranjak dari tempat tidur. Sebentar aku duduk di tepi ranjang, memastikan
Apakah betul-betul sudah tidak bisa ditahan lagi? Aku menarik nafas panjang, lalu berdiri berjalan membuka pintu kamar. Karena rasa ingin buang air kecil tak lagi bisa aku tahan. Daripada aku ngobrol di celana malah akan malu pada Jumina. Dengan terpaksa aku pergi ke kamar mandi sendiri tanpa membangunkan Jumina. Berjalan mengendap-endap sambil melihat sekeliling ruangan. Langkahku terhenti. Saat sampai di depan pintu kamar mandi, aku mendengar suara gemericik air dari dalam kamar mandi. Spontan, jantungku berdetak lebih kencang. Siapa yang ada di dalam? Kulihat pintu kamar mandi tertutup dengan rapat. Ingin aku membuka pintu itu, tapi rasa takut membuatku berlari masuk lagi ke kamar tidur. Aku tak jadi buang air kecil. Aku membangunkan Jumina dengan terpaksa karena rasa ingin buang air kecil tak bisa kutahan lagi. "Jum, bangun, bangun Jum," kataku sambil menggoyang-goyangkan badan Jumina yang masih tertidur pulas. Tak lama Jumina membuka mata dan mengucak-ngucak kedua matanya. Dia menatap ke arahku. "Ada apa, Bu?" tanya Jumina dengan mata yang kelihatan masih mengantuk. "Tolong temani saya ke kamar mandi, Jum. Saya mau pipis, gak berani," jawabku sedikit malu. Perlahan Jumina bangun, lalu berjalan ke arah pintu. Dia membuka pintu dan keluar dari kamar. Aku mengikutinya. Lalu dia duduk di kursi yang ada di ruang tengah. Aku bergegas masuk ke kamar mandi dan buang air kecil. Lega sekali rasanya. Tiba-tiba aku mendengar suara orang tertawa cekikikan. Suaranya terdengar pelan, seperti dari kejauhan. Bulu kuduku langsung meremang. Cepat-cepat aku berdiri dari jongkok. Suara itu juga tak berhenti. Dengan rasa takut, aku melihat ke atas plafon. Ya Allah, hantu perempuan itu ada di sana. Bergegas aku membuka pintu kamar mandi dan menghambur ke kamar. Jumina lalu mengikutiku masuk ke kamar dan mengunci pintunya. "Ada hantu Jum di kamar mandi," kataku sambil bergidik. Jumina diam saja tak menanggapi ketakutanku. Dia lalu merebahkan badannya dan tak lama kemudian telah terlelap. Ya Allah, kenapa hantu itu selalu datang? Apa sebetulnya yang dia inginkan? Meskipun sudah beberapa kali dia mendatangiku, tapi tetap saja aku merasa takut karena wajahnya yang menyeramkan. Aku berusaha memejamkan mata agar bisa tidur nyenyak kembali seperti tadi. Namun, bayangan wajah hantu perempuan itu seakan menempel di pelupuk mataku. Aku mencoba merubah posisi tidur. Barangkali saja bisa langsung terlelap, namun sia-sia. Tetap saja mataku tak bisa terpejam. Tiba-tiba, terdengar suara tertawa cekikikan lagi. Spontan deguban jantungku langsung berdetak tak karuan. Kutarik selimut hingga menutupi wajah, dan aku menutupi kedua telinga dengan kedua tangan agar tak mendengar lagi suara mengerikan itu. Entah pukul berapa akhirnya aku tertidur. "Bu Bidan, bangun Bu. Bu Bidan, bangun." Lama-lama terdengar suara Jumina memanggil namaku seraya menggoyang-goyangkan tanganku. Tangannya terasa dingin karena basah oleh air. Aku membuka mata dan melihat jam di dinding. Sudah pukul 5 pagi. Segera aku bangun dan duduk. "Kamu sudah mandi, Jum?" tanyaku. "Sudah, Bu." Dia sedang mencari baju seragamnya di lemari. Aku lalu keluar kamar dan menuju kamar mandi. Mengambil air wudhu, lalu mendirikan sholat subuh. "Sarapan dulu, Jum," kataku setelah selesai membuat nasi goreng dan telur mata sapi. Kami lalu sarapan. "Kamu bangun jam berapa?" tanyaku. "Jam 4, jawab Jumina. Aku melongo. "Ngapain sih kamu bangun pagi amat?" "Tadi saya nimba air di bak, tinggal sedikit soalnya," katanya polos. Aku hampir tersedak mendengarnya. Menimba air di sumur belakang pada saat pagi buta dan masih gelap. Berani sekali Jumina.
Aku yang semalam berada di dalam rumah saja ketakutan setengah mati. Kamu gak takut apa, Jum? Kan masih gelap di luar. Iya takut, makanya saya juga buru-buru nimbanya. Gak sampai penuh bak mandinya. Besok-besok gak usah lagi nimba gelap-gelap ya, Jum. Kamu bangunkan saja saya. Jadi kita bisa gantian nimbanya, kataku. Jumina memandangku lalu menganggukkan kepalanya. Iya, Bu. Kamu kok semalam langsung tidur, Jum? Saya lihat begitu masuk kamar, kamu langsung nyenyak. Saya ngantuk sekali, Bu. Lagi pula saya lihat ada Simba di pojok kamar, katanya. Mataku melotot. Kamu lihat hantu di kamar, Jum? Kenapa kamu gak bilang? Kalau saya bilang nanti Bu Bidan takut, kata Juminah dengan polosnya. Iya juga. Kalau Juminah mengatakan bahwa di kamar ada hantu perempuan itu, sudah pasti aku takkan berani tidur di kamar, pikirku. Ya sudah, cepat habiskan makannya. Nanti kamu terlambat, kataku. Jam sudah menunjukkan pukul 7 kurang 20 menit. Selesai makan, Juminah langsung berangkat ke sekolah dan aku segera pergi mandi. Sebelum berangkat ke puskesmas, aku memeriksa seluruh ruangan yang ada di rumah pegawai yang kutempati, terutama ruang periksa pasien. Kucermati setiap sudutnya, barangkali saja ada sesuatu yang kutemukan dan bisa menjadi petunjuk. Kenapa hantu perempuan itu selalu datang di sini, bukan di perumahan yang ditempati Dr. Danis ataupun Pak Udin. Namun tak kutemukan apapun di ruang periksa. Tak ada sesuatu yang terlihat mencurigakan. Setelah selesai memeriksa semua sudut yang ada di dalam ruangan perumahan yang kutempati, aku segera berangkat ke puskesmas. Di sana sudah berkumpul semua staf puskesmas yang semuanya laki-laki dari puskesmas induk dan pusto. Mereka sedang duduk di bangku ruang tunggu pasien. Aku lalu bergabung dengan mereka. Tumben pada ngumpul di sini. Ada apa? Tanyaku pada Kak Edi. Ini aku mau ngelamar kamu, Sus, kata Kak Edi sambil tertawa terkekeh-kekeh, diikuti oleh yang lainnya. Biar Mbak Susi ada temen, jadi ndak diganggu hantu lagi, kata Pak Udin menimpali, juga dengan tertawa. Aku tersenyum kecut mendengar guyonan mereka. Iya apa sih? Ditanya serius malah pada ngawur jawabnya, kataku sebal. Bercanda, Sus, biar kamu gak tegang terus karena didatengin hantu perempuan itu, kata Kak Agus. Loh, Susi juga didatangi hantu centil itu? Tanya Kak Yono sambil terpingkal-pingkal. Iya, malah udah beberapa kali si centil datang menengok, jawab Kak Edi. Ini gimana sih? Malah pada bahas hantu. Kalian pada kumpul di sini tuh mau ada acara apa loh? Tanyaku. Nggak ada apa-apa, Mbak. Cuma pada pengen ngumpul aja. Kan bosan juga diam di pustu terus, kata Pak Udin. Oh, dikira ada hal penting yang akan dibahas. Sus, beneran kamu didatengin hantu itu? Tanya Kak Yono. Aku mengangguk. Iya, semalam juga dia datang di kamar mandi, jawabku. Kok di kamar mandi? Tanya Kak Hardi. Semalam aku mau pipis, di kamar mandi denger yang ketawa cekikikan gitu. Aku nengok ke atas, dia ada di plafon. Terus kamu ngapain? Tanya Kak Edi. Ya gak berani lah, aku gak ngapa-ngapain. Aku langsung lari masuk ke kamar lagi. Mereka semua malah tertawa mendengar ceritaku. Kok pada ketawa sih? Serem banget tahu, kataku. Dia itu sebetulnya siapa ya? Tanya Kak Yono. Ya, dia ketinggalan info, kata Kak Agus. Memangnya siapa? Tanya Kak Yono lagi. Pak Udin lalu bercerita tentang siapa hantu perempuan itu, menurut yang dia dengar. Coba kamu tanya Bu Yati, Sus. Kan dia yang lihat pertama kali hantu Lina gantung diri, kata Kak Yono. Rencanaku juga gitu, tapi ada hal yang menurutku aneh, kataku. Aneh gimana? Tanya Kak Hardi. Aku lalu bercerita tentang ibu hamil yang kuantar waktu itu. Sampai di tempat yang seperti pemakaman, dia menghilang. Kata Kak Edi kan lokasi makam di sana, kataku sambil menunjuk ke arah kiri puskesmas dengan jari telunjukku. Iya memang di sana kalau makam, kata Kak Yono. Nah, itu dia anehnya. Waktu ditanya di mana rumahnya, kok dia bilang gak jauh dengan rumah Mak Paraji.
Padahal rumah Mak Paraji kan di sebelah sana, berlainan arah, kataku. Iya juga ya, kata Kak Yono. Apa ada hubungannya dengan Mak Paraji ya, kematian Lina? Nggak tahu juga sih, tapi bisa jadi, kata Kak Hardi. Besok kalau ketemu Mak Paraji, aku akan tanya-tanya, kataku. Kamu datang saja ke rumahnya, kata Kak Yono. Sudah pernah aku ke rumahnya, tapi nggak ada orang. Di sekitar rumahnya juga sepi. Nanti kalau aku ketemu Mak Paraji, aku suruh ke rumahmu, Sus, kata Kak Yamin yang dari tadi hanya dia mendengarkan. Nah iya, Mak Paraji kan sering ke rumah Kak Yamin, kata Kak Agus. Oh iya Kak, makasih ya. Ada apa nih? Dari tadi sepertinya asik banget ngobrolnya. Ngobrolin apa sampai pada serius gitu? Kata Dokter Danis yang baru keluar dari ruangan kepala puskesmas. Kami semua diam, hanya tersenyum. Kok ditanya malah pada diam? Saya kan mau ikutan ngobrol juga, lanjut Dokter Danis. Kami semua tertawa cekikikan, tapi tak ada yang memberitahu kepada Dokter Danis apa yang baru saja kami obrolkan. Ya sudah kalau nggak ada yang mau kasih tahu. Ya Mbak Susi, gimana rencana posyandunya? Tanya Dokter Danis padaku. Minggu depan, insya Allah sudah bisa dimulai, Dok. Saya sudah keliling ke 3 tempat posyandu itu berada, melihat persiapan para kader, kataku. Bagus kalau gitu. Nanti tolong diantar ke sana Mbak Susinya ya, bisa dengan Agus atau Edi, kata Dokter Danis. Siap Dok, kataku dan Kak Agus hampir bersamaan. Kami lalu berbincang mengenai pelaksanaan posyandu yang baru saja dibentuk. Dokter Danis selaku pimpinan Puskesmas Tunggal Jaya berharap seluruh kader dan masyarakat ikut aktif berperan serta di dalam kegiatan posyandu tersebut. Pukul 12 tepat saat adzan zuhur berkumandang, kami semua diperbolehkan pulang. Tak lama Bu Yati datang sebelum aku pulang. Dia akan mengunci semua ruangan puskesmas. Bu, nanti sore kalau nggak sibuk, main ke tempat saya ya, kataku pada Bu Yati. Iya Bu, nanti kalau beres dari kebun saya main ke situ. Mungkin agak sorean ya Bu, kata Bu Yati. Iya Bu, nggak apa-apa, saya tunggu ya. Saya pulang dulu ya Bu. Iya Bu. Aku lalu pulang. Di rumah kuliah Jumina sedang makan. Tadi pagi aku masak sayur kangkung dan membuat telur dadar untuk makan siang. Kok nggak ganti baju dulu Jum? Kuliah dia masih memakai baju seragam merah putihnya. Jumina tersipu. Saya keburu lapar Bu, katanya polos. Aku tersenyum mendengarnya. Memangnya kamu dari mana? Kok tumben lapar? Tadi di sekolah olahraga lari Bu, saya nggak jalan. Loh, uang jajan kamu memangnya kemana? Saya lupa Bu, uangnya nggak saya bawa. Aku tersenyum melihat mimik muka Juminah yang lucu. Ya sudah, sekarang makan yang kenyang. Setelah itu sholat ya, kataku. Juminah mengangguk sambil meneruskan makannya. Aku segera ke kamar untuk berganti pakaian, lalu mengambil air wudhu dan mendirikan sholat duha. Hari ini pertama kali posyandu diadakan di Desa Tunggal Jaya. Nama desa yang juga menjadi nama puskesmas induk, di mana aku sedang menjalankan ikatan dinas sebagai bidan di desa selama 3 tahun. Begitu sampai di puskesmas, aku langsung mempersiapkan segala sesuatunya yang akan kubawa untuk keperluan posyandu. Aku membawa KMS bayi atau kartu menuju sehat. Meskipun para kader sudah dibagi saat pelatihan di puskesmas induk waktu itu. Barangkali saja ada kekurangan. Buku catatan imunisasi, beberapa spuit, dan 1 box jarum suntik, kapas alkohol, serta paracetamol. Terakhir, aku menuju ke ruangan imunisasi, di mana freezer untuk menyimpan vaksin ditaruh. Aku lalu mengontrol suhunya, kemudian memasukkan beberapa vial dan ampul vaksin ke dalam termos vaksin yang sudah diisi 2 buah es batu berukuran besar. Aku mengambil 1 ampul vaksin BCG beserta pelarutnya, 2 vial vaksin DPT dan polio, dan 1 vial vaksin campak beserta pelarutnya. Setelah semuanya siap, aku duduk di salah satu bangku yang ada di ruang tunggu pasien. Aku menunggu yang akan mengantarkan, Kak Agus atau Kak Edi.
karena kulihat mereka sedang berada di ruangan kepala puskesmas. Nah tuh, Mbak Susi sudah menunggu, kata dokter Danis yang keluar dari ruangan setelah selama 7 menit aku menunggu Kak Agus dan Kak Edi selesai dari ruang kepala puskesmas. Aku tersenyum. Nunggu yang mau nganter ke posyandu, Dok, kataku. Agus atau Edi yang mau mengantar Mbak Susi ke posyandu? Tanya dokter Danis. Biar diantar saya saja, Dok, kata Kak Agus. Ayo Sus, lanjutnya. Dia mulai membantu membawakan termos yang berisi vaksin. Ya sudah, hati-hati di jalan, kata dokter Danis. Aku segera beranjak dari duduk dan mengikuti Kak Agus ke tempat parkir. Kak Agus menaruh termos vaksin di depan. Aku lalu segera naik di jok belakang motor. Lalu, motor yang kami naiki berjalan perlahan meninggalkan halaman puskesmas induk menuju posyandu Mawar. Sekitar 15 menit kami sampai di tujuan. Posyandu diadakan di rumah Bu Ani, yang juga menjadi kader di posyandu itu. Sebuah rumah yang sederhana, masih berdinding papan, namun terlihat asri dan cantik karena bermacam bunga dan tanaman tumbuh di halaman rumah. Juga terlihat bersih dan rapi. Suasana sudah ramai. Ibu-ibu yang mempunyai bayi dan balita sudah berkumpul. Aku dan Kak Agus segera turun dari motor dan menuju ke salah satu meja yang ada di teras itu. Meja 3 karena kulihat kosong. Ada 4 buah meja di sana. Di meja 1 ada Bu Ani yang sedang menimbang bayi. Di meja 2 ada Bu Bina yang sedang mencatat KMS. Meja 3 kosong dan meja 4 ada seorang ibu yang sedang membagikan bubur kacang hijau sebagai makanan tambahan. Lalu kami menyalami ketiga ibu itu. Sudah dari tadi ya Bu? Tanyaku pada Bu Ani. Iya Bu. Aku lalu mengambil KMS yang sudah diisi, kemudian memanggil satu demi satu nama bayi yang akan mendapatkan imunisasi. Hampir jam 11 siang posyandu baru selesai. Jumlah kunjungan ada 55 bayi dan balita, 20 bayi yang mendapatkan imunisasi, dan selebihnya hanya ditimbang dan mendapatkan makanan tambahan. Banyak juga ya Bu, bayi dan balita di sini, kataku. Setelah semua pengunjung posyandu selesai dilayani. Iya Bu Bidan, itu tadi belum semuanya datang. Ada ibunya yang masih di kebun, ada juga yang sedang gak di rumah, kata Bu Ani. Oh gitu, berarti bulan depan lebih banyak dari tadi ya kalau mereka datang semua. Bulan depan nanti kami usahakan agar datang semua Bu, kata Bu Bina. Kami lalu berbincang sebentar mengenai posyandu. Sebelum pulang, Kak Agus menyarankan untuk membuat nama papan di posyandu agar masyarakat sekitar tahu kalau di Desa Tunggal Jaya sudah ada posyandu. Setelah tak ada lagi yang perlu dibicarakan, kami pun pamit pulang. Kak, kita ke rumah Mak Paraji ya. Tadi aku nggak lihat dia datang di posyandu, kataku pada Kak Agus sebelum naik di sadel belakang. Mau ngapain? Mau nanya soal perempuan yang bunuh diri itu? Tanya Kak Agus. Iya, siapa tahu dia ada di rumah. Kan bisa langsung dengar ceritanya, nggak penasaran lagi. Kak Agus menganggukkan kepala, dan motor yang kami naiki pun melaju ke arah rumah Mak Paraji. Sesampainya di rumah Mak Paraji, kami mengetuk pintu dan mengucapkan salam berulang kali. Namun tak ada jawaban. Gak ada orang. Kita pulang saja yuk Kak, kataku. Kak Agus tak menjawab. Dia berjalan mengelilingi rumah Mak Paraji. Aku mengikutinya. Di belakang rumah, kami melihat ada orang yang sedang mencari rumput. Lalu kami pun menghampirinya. Bu, maaf, Mak Paraji kemana ya? Tanya Kak Agus. Ibu itu menghentikan pekerjaannya lalu memandang ke arah kami. Tidak tahu ya Pak, rumah saya jauh sih dari sini. Coba tanya rumah itu, kata ibu itu sambil menuju ke arah sebuah rumah yang tak jauh dari rumah Mak Paraji. Oh, saya kira ibu yang punya rumah itu, kata Kak Agus. Bukan Pak, saya cuma nyari rumput di sini. Kalau begitu kami permisi ya Bu. Kami akan tanya ke rumah itu, kata Kak Agus.
Si ibu mengangguk. Iya pak. Aku dan Kak Agus segera meninggalkan pekarangan belakang rumah Mak Paraji. Kami lalu menuju rumah yang dimaksud oleh si ibu pencari rumput tadi. Jaraknya agak jauh, sekitar 100 meter. Sesampainya di depan rumah itu, tak ada juga orang yang terlihat. Suasana sangat sepi. Gak ada juga orangnya kayaknya pak, kataku. Iya, sepi banget. Kita pulang aja yuk, besok lagi kita kesini, kata Kak Agus. Aku mengangguk. Kami lalu kembali ke rumah Mak Paraji untuk mengambil motor. Baru saja Kak Agus akan menghidupkan mesin motornya, ada seorang bapak yang lewat di depan rumah Mak Paraji. Kak Agus lalu memanggilnya. Dia segera turun dari motor dan menghampiri bapak itu. Pak, maaf, tahu Mak Paraji kemana ya? Tanya Kak Agus. Sama seperti ibu pencari rumput tadi, si bapak pun memperhatikan kami. Mak Paraji sedang ke kota Beringin Utara, kata si bapak. Oh, pantas saja seminggu ini gak kelihatan, kata Kak Agus sok tahu. Pulangnya kira-kira kapan ya pak? Tanyaku. Wah, kurang tahu juga saya. Soalnya dia di kota sedang ngurus anaknya. Aku dan Kak Agus saling berpandangan. Tak tahu dengan perkataan bapak itu. Baru saja aku akan bertanya lebih lanjut, si bapak sudah berlalu. Apa ya maksudnya Mak Paraji sedang ngurus anaknya di kota? Tanyaku. Udah yuk kita pulang aja. Besok aja kalau Mak Paraji udah pulang kita tanya lagi, kata Kak Agus sembari menghidupkan mesin motornya. Kami pun akhirnya pulang tanpa bertemu dengan Mak Paraji. Aku semakin penasaran dan tentu saja ingin mengetahui cerita yang sesungguhnya. Sesampainya di puskesmas, aku langsung membereskan semua barang yang tadi kami bawa. Menyimpan kembali obat, jarum suntik, dan speed yang tadi pakai pada tempatnya. Sementara Kak Agus menyimpan cairan vaksin di dalam freezer. Gimana posyandunya? Tanya Kak Edi. Dia masih berada di puskesmas, mungkin sengaja menunggu Kak Agus. Sementara Dokter Danis dan Pak Udin udah gak ada. Pasti udah pulang, karena memang sudah waktunya jam pulang kerja. Lumayan ramai, jawabku. Aku lalu duduk di sebelah Kak Edi. Baguslah, berarti warga desanya antusias, kata Kak Edi lagi. Iya, tapi yang bikin penasaran gak ketemu, kata Kak Agus yang udah selesai membereskan cairan vaksin. Siapa yang bikin penasaran? Tanya Kak Edi dengan mimik muka bingung. Aku dan Kak Agus tertawa. Mak Paraji kak, dia gak ada di rumah. Tadi kami ke rumahnya, tapi dikunci. Tanya orang, katanya udah seminggu pergi ke kota, sedang ngurus anaknya, kataku. Kak Edi manggut-manggut. Memangnya anaknya kenapa? Tanya Kak Edi. Itulah yang aku penasaran. Apa ada hubungannya sama hantu yang selalu kulihat ya? Coba tanya Bu Yati aja yang deket, kata Kak Edi. Bu Yati juga sama saja, susah banget ditemui. Udah kayak orang penting aja, kataku sambil terkekeh. Kak Edi dan Kak Agus itu tertawa. Ini Bu Yati belum datang kak, tanyaku. Kayaknya belum pulang dia. Pak Udin tadi nitip kunci agar aku yang mengunci puskesmas, jawab Kak Edi sambil memperlihatkan kunci yang udah diikat menjadi satu. Oh, aku pulang dulu ya kak, pamitku pada Kak Agus dan Kak Edi, lalu berjalan pulang. Di rumah kulihat Jumina sedang makan pisang Ambon. Ada satu sisir juga di atas meja. Jum, dapat pisang dari mana? Tanyaku. Tadi emak kesini bawa pisang, katanya oleh-oleh untuk Bu Bidan, jawab Jumina. Loh, Bu Yati sudah pulang? Kapan? Kok nggak ke puskes nutup pintu? Iya bu, sudah, barusan saja. Oh pantes, mungkin Bu Yati masih capek. Kamu sudah sholat Jum? Sudah. Aku lalu pergi ke kamar, berganti pakaian. Setelah itu, mengambil air wudhu dan sholat. Sore harinya, aku sengaja duduk di teras depan dengan Jumina, berharap melihat Bu Yati sedang di depan rumahnya. Aku ingin memanggilnya agar main ke tempatku. Namun, hingga menjelang maghrib,
Bu Yati tak nampak batang hidungnya. "Jum, masuk yuk. Ditutup pintu dan semua hordengnya," kataku. Begitu terdengar suara azan maghrib berkumandang, aku lalu masuk menuju dapur, bermaksud akan menyalakan lampu. Sementara Juminah menutup pintu dan semua hordeng. Namun betapa aku terkejut saat sampai di dapur. Sosok hantu perempuan itu terlihat sedang berdiri di sudut sebelah kanan, lemas ketika kedua kakiku. Aku menjerit dengan kuat karena sakitnya kaget. Bergegas aku mengambur keluar, sampai menabrak Juminah yang sedang berada di ruang tengah. Melihat aku ketakutan, Juminah mendekati. Mungkin dia juga merasa takut. Aku mengatur nafas yang tak beraturan. "Ada hantu ya, Bu?" tanya Juminah polos. Aku hanya bisa mengangguk. "Iya, Jum." Setelah agak tenang, aku mengajak Juminah untuk menemani ke dapur. Hari sudah mulai gelap. Tak mungkin aku diam dalam ketakutan saja. Sementara lampu belum dinyalakan. Kubuka pinggir pintu dapur perlahan dengan jari. Kuamati sudut di mana tadi sesosok makhluk berdiri di sana. Sudah tak ada. Segera aku mengambil 2 buah lampu. Begitupun Juminah. Lalu kami membawanya ke ruang tengah dan menyalakannya. "Cepat kamu wudhu, Jum, gantian. Nanti keburu habis waktu maghribnya," kataku. Setelah selesai menyalakan keempat lampu dan menaruhnya di beberapa tempat. 1 di ruang tamu, 1 di ruang tengah, 1 di kamar dan 1 lagi di kamar mandi. Juminah lalu beranjak menuju kamar mandi dengan membawa lampu, bergantian denganku. Lalu kami sholat berjamaah. Sebelum menjelang waktu Isya, kami makan. Juminah lalu mengerjakan PR. Selesai makan, setelah itu kami sholat Isya dan beranjak tidur. Di kamar, mataku tak bisa juga dipejamkan. Waktu sudah hampir menunjukkan pukul 10:30 malam. Kulihat Juminah sudah tidur dengan pulasnya. Kenapa hantu itu hanya datang di sini? Kenapa tak di rumah yang ditempati oleh Pak Udin atau Dokter Danis? Banyak pertanyaan yang menggelayut di kepala tentang sosok hantu itu. Aku makin merasa penasaran. Memang dia tak mengganggu, tapi sosoknya yang menyeramkan telah membuatku merasa takut melihatnya. Malam semakin larut. Udara semakin dingin kurasakan. Berulang kali aku menguap. Sudah merasa sangat mengantuk sebetulnya. Namun, mataku tak juga bisa kupejamkan. Aku melihat jam di dinding kamar. Sudah mendekati pukul 12:30 malam. Tiba-tiba aku merinding. Bulu kuduk berdiri. Cepat-cepat aku mengambil selimut dan menutupi seluruh badan. Membaca doa yang aku bisa sambil berusaha memejamkan mata. "Bu Bidan, Bu, tolong saya, Bu." Terdengar sebuah suara. Sangat dekat. Aku tak berani membuka selimut. Aku sudah tahu pasti suara siapa gerangan itu. Aku tak mau lagi melihat wajahnya yang menyeramkan. "Bu Bidan, Bu, tolong saya, Bu." Suara itu belum juga berhenti. Terdengar sangat memilukan. Terjadi perang batin di dalam hatiku, antara takut dan merasa kasihan. Entah pukul berapa akhirnya aku tertidur dan suara itu tak terdengar lagi olehku. Sementara itu, di sisi lain, "Bu, kok Mak Paraji nggak pernah datang ke posyandu ya?" tanyaku pada ibu-ibu kader saat posyandu telah selesai. Aku dan Kak Edi sedang berada di posyandu Melati. 2 bulan posyandu diadakan di desa Tunggaljaya dengan jumlah posyandu 3 buah. Berarti sudah 6 kali kunjungan. Tapi tak pernah sekalipun aku melihat Mak Paraji datang di salah satu posyandu itu. Awalnya, aku tak memperhatikan karena jumlah kunjungan yang membludak di setiap posyandu. Namun setelah 6 kali kunjungan aku merasa penasaran juga. Padahal sebelumnya aku sudah pernah bilang padanya agar hadir di setiap kegiatan posyandu. Ibu-ibu kader saling berpandangan. Lalu mereka saling sikut. Aku jadi curiga dan makin rasa penasaran. Pasti ada yang mereka sembunyikan. "Ada apa, Bu? Kok saling sikut gitu?"
Memangnya kenapa dengan Mak Paraji? Apa yang sudah terjadi sama dia? Tanyaku. Bu Bidan apa belum pernah dengar soal Mak Paraji? Tanya Bu Endang. Aku mengernyitkan dahi. Belum, Bu. Memang ada soal apa dengan Mak Paraji? Bu Endang dan Bu Vivi saling berpandangan. Maaf kalau gitu, Bu. Saya tidak berani cerita, kata Bu Endang. Tentu saja membuatku merasa bingung. Loh, kok gitu? Memangnya kenapa Bu Endang gak berani cerita? Bukannya kalau saya belum pernah dengar kan harusnya diberitahu, kataku. Bu Endang diam saja. Dia tak berani memandangku. Aku berusaha membujuknya agar mau menceritakan apa yang dia ketahui tentang Mak Paraji. Tapi tak berhasil. Dia tetap bergeming. Kami sudah pernah beberapa kali ke rumah Mak Paraji, Bu. Ingin bertanya tentang banyak hal, tapi gak pernah ketemu. Kalau ibu-ibu ada yang tahu soal Mak Paraji kan mungkin lebih baik cerita ke kami, biar kami tahu ada apa sebetulnya. Jadi kami gak bolak-balik datang ke rumah Mak Paraji, kata Kak Edi. Pasti dia juga merasa penasaran seperti aku. Bu Endang melihat ke arah Bu Fitri, seperti meminta pendapat. Tapi kulihat Bu Vivi diam saja. Mungkin dia juga merasa bingung harus bagaimana. Akhirnya, aku dan Kak Edi tak lagi memaksa mereka untuk bercerita. Kami mengobrol tentang hal yang lain. Setelah itu lalu pamit pulang. Kak, ngerasa aneh nggak tadi? Tanyaku pada Kak Edi. Begitu kami sampai puskesmas. Aneh apanya? Tanya Kak Agus yang sedang duduk menunggu Kak Edi pulang posyandu. Mereka akan pergi memancing katanya. Itu tadi Bu Endang Kader sama Bu Vivi. Aku tanya kok gak pernah lihat Mak Paraji selama posyandu. Bu Endang tanya apa aku belum dengar soal Mak Paraji. Aku jawab belum. Kan emang beberapa kali kita ke rumahnya nggak pernah ketemu. Bu Endang malah nggak mau cerita karena aku belum dengar beritanya. Aneh kan? Kalau udah denger mah ngapain juga aku tanya mereka. Kak Edi juga lalu ikut bercerita soal kami selama di posyandu tadi. Iya juga sih, aneh, kata Kak Agus setelah mendengar cerita kami berdua. Di hati juga kok aku nggak pernah ketemu ya. Apa dia nggak pernah nutup pintu puskes lagi apa? Tanyaku. Kamu tinggal ke rumahnya saja, Sus. Apa susahnya? Kata Kak Agus. Gak usah disuruh kalau itu sih, Kak. Aku tiap kali ke sana Bu Yati belum pulang dari kebun. Masa mau malam-malam aku datang ke sana? Kak Edi dan Kak Agus terkekeh mendengar nada bicaraku yang agak sewa. Udah, aku pulang dulu. Belum sholat sama udah lapar nih, kataku sembari berjalan pulang, meninggalkan Kak Edi dan Kak Agus yang masih berada di puskesmas. Sedangkan Pak Udin dan Dokter Danis sudah pulang terlebih dahulu, karena memang jam kerja sudah selesai. Di sisi lain, Jum, coba kamu lihat di rumahmu, Bu Yati ada nggak? Kalau ada suruh kesini ya, saya ingin ketemu. Bilang kalau ada yang mau saya tanyakan, kataku pada Juminah pada sore harinya. Dia sedang membaca buku di teras depan. Iya Bu, kata Juminah. Dia lalu memakai sandal dan bergegas pulang ke rumahnya. Aku melihat dari teras sampai dia tak terlihat oleh mataku. 5 menit berlalu, Juminah belum juga muncul. Aku mencoba melihat ke arah rumahnya. Tak terlihat siapapun. Aku lalu naik ke atas kursi, tapi tetap tak melihat siapapun di rumah Bu Yati. Kemana Juminah? Apa Bu Yati ada di rumah ya? Jadi sedang mengobrol dengan Juminah. Begitu pikirku. Karena emang selama ikut denganku, Juminah tak pernah pulang ke rumahnya. Bu Yati pun jarang datang menengok Juminah. Dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Aku melihat jam dinding sudah hampir 10 menit berlalu. Juminah berada di rumahnya. Tapi belum ada tanda-tanda kemunculannya. Sedang apa sebetulnya Juminah di sana? Apa Bu Yati masih menahan kepulangannya karena masih merasa kangen? Entahlah,
Aku tiba-tiba merasa khawatir. Takut terjadi apa-apa dengan Jumina. Baru saja aku akan menyusul Jumina ke rumahnya, nampak olehku Jumina keluar dari rumahnya. Terlihat dia setengah berlari pulang ke rumah puskesmas yang kutempati. Aku bernafas lega. Tapi dia sendiri, tak ada Bu Yati bersamanya. Dengan nafas yang masih terengah-engah, Jumina melepas sandalnya. Lalu dia duduk di teras depan. Aku membiarkannya agar agak tenang. Aku lalu mengambil segelas air bening dan memberikan padanya. Jumina langsung meminumnya sampai tak tersisa. Bu Yati ada nggak, Jum? Tanyaku setelah kulihat Jumina agak tenang, tak lagi terengah-engah. Dia menggeleng. Gak ada, Bu. Loh, gak ada kok, kamu lama banget tadi di rumah. Kamu ngapain memangnya, Jum? Jumina memandangku sekilas, lalu matanya menatap ke arah depan. Saya berberes dulu, Bu. Kasihan emak, pasti gak sempat nyapu tadi, jawab Jumina sambil menunduk. Mungkin dia merasa takut aku akan memarahinya. Aku tersenyum. Anak yang baik, kataku dalam hati. Dia sangat sayang pada ibunya. Oh, dikira ngapain? Saya khawatir. Makanya tadi mau saya susul. Kamu udah nongol dulu, kataku. Hingga menjelang maghrib, aku dan Jumina duduk di teras depan, berharap akan melihat Bu Yati. Tapi ternyata sampai azan maghrib berkumandang, Bu Yati tak nampak batang hidungnya. Masuk ya, Jum, ajakku pada Jumina. Aku tak berani masuk sendiri ke dalam. Masih teringat kejadian kemarin sore, di mana sosok hantu perempuan itu ada di sudut dapur. Aku melihatnya saat akan mengambil lampu tempel yang akan dinyalakan. Kamu sekalian wudhu, Jum? Biar saya nyalain lampu, kataku sembari menutup semua hordeng. Jumina segera ke kamar mandi dan aku ke dapur mengambil lampu. Saat lampu menyala, aku hampir melompat karena kaget. Sosok hantu perempuan itu ada di sudut ruang tengah. Bergegas aku menuju kamar mandi, mengambil air wudhu dan menarik tangan Jumina untuk masuk ke kamar dan mengunci pintunya. Hari berganti. Jum, kita ke rumahmu yuk. Mumpung masih pagi. Bu Yati pasti belum berangkat ke kebun, ajakku pada Jumina. Aku sengaja dan sudah merencanakan hari Minggu akan datang ke rumah Bu Yati sebelum dia berangkat ke kebun. Aku mau menanyakan soal sosok hantu perempuan itu. Aku benar-benar penasaran dibuatnya. Tanpa banyak bertanya, Jumina mengikutiku dari belakang menuju rumahnya. Assalamualaikum. Aku mengucapkan salam sembari mengetuk pintu rumah Bu Yati. Waalaikumsalam. Terdengar suara Bu Yati menyahut salamku dari dalam. Tak lama pintu terbuka. Bu Yati nampak terkejut saat melihat aku yang datang. Bu Bidan, tumben amat. Ada apa, Bu? Tanya Bu Yati. Dia terlihat gugup. Aku tersenyum. Enggak ada apa-apa kok, Bu. Ingin main saja. Soalnya sudah lama sekali saya nggak ketemu Bu Yati. Oh, mari Bu, silakan masuk. Bikin minum, Cum, kata Bu Yati. Nggak usah bikin minum, Bu. Saya cuma sebentar aja kok. Cuma ingin tanya sesuatu, kataku sembari duduk di kursi yang ada di ruangan itu. Tanya apa, Bu? Tanya Bu Yati masih dengan wajah yang bingung. Ibu mau ke kebun jam berapa? Tanyaku. Aku tak enak juga jika membuat Bu Yati terlambat pergi ke kebun karena kedatanganku. Kebetulan hari ini saya tidak ke kebun, Bu. Mau istirahat dulu, capek, jawab Bu Yati. Membuatku merasa lega, tentu saja. Wah, kebetulan kalau gitu, Bu. Saya bisa dengar cerita Bu Yati dan tanya-tanya. Bu Yati tersenyum. Memangnya Bu Bidan mau tanya soal apa? Tanya Bu Yati. Aku menarik napas panjang. Soal hantu yang beberapa kali saya lihat di perumahan puskes, Bu, kataku. Bu Bidan juga didatangi? Tanya Bu Yati. Aku mengangguk. Iya, Bu, bahkan sudah beberapa kali.
Aku lalu menceritakan sosok hantu perempuan itu yang berulang kali datang. Juga saat aku mengantarnya pulang dan hilang di lokasi pemakaman. Kata Bu Lastri, istri Pak Udin, perempuan itu bernama Lina dan tinggal di sebelah rumah Bu Yati. Malah Bu Yati yang melihat pertama kali waktu dia meninggal gantung diri. Saya ingin dengar langsung cerita Bu Yati yang sebenarnya seperti apa, kataku. Bu Yati lalu bercerita tentang sosok hantu perempuan yang sering terlihat oleh warga desa Tunggal Jaya. Dia bernama Lina, anak tunggal dari pasangan suami istri yang tinggal di rumah depan puskesmas. Dia sekolah di sebuah SMA yang ada di kabupaten. Karena jarak tempuh yang jauh, orang tua Lina mencarikan tempat indekos yang dekat dengan sekolahnya. Lina pulang ke desa Tunggal Jaya hanya sekali setiap bulan atau saat libur panjang. Dia tak banyak bergaul karena memang tak ada teman sebayanya yang bersekolah sampai ke jenjang SMA. Ketika liburan panjang kenaikan kelas 3 SMA, Lina pulang. Saat itu kedua orang tuanya sedang berada di Pulau Jawa karena suatu urusan. Lina menemui Mak Paraji untuk mengurut badannya. Betapa terkejut Mak Paraji saat memegang perut Lina, ternyata dia sedang hamil. Ketika ditanya oleh Mak Paraji, Lina mengakuinya dan meminta agar Mak Paraji menggugurkan kandungannya. Tentu saja keinginan itu ditolak oleh Mak Paraji. 3 hari dari kejadian itu, Bu Yati menemukan Lina sudah menjadi mayat. Dia meninggal dengan cara gantung diri di dapur rumahnya. Waktu itu, Bu Yati akan mengantarkan singkong goreng, dan betapa terkejutnya dia saat mengintip dari dinding dapur. Lina sudah menggantung dengan lidah terjulur. Bergegas Bu Yati memanggil warga terdekat. Beberapa orang laki-laki kemudian menurunkan mayat Lina dan segera diurus pemakamannya, tanpa menunggu kedua orang tuanya datang, karena khawatir akan membusuk dan menimbulkan bau yang tak sedap. Seperti itu ceritanya, Bu, kata Bu Yati. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aku mengucap istighfar berkali-kali. Tak habis pikir dengan jalan pikiran Lina. Sudahlah menanggung dosa zina, masih juga ditambah lagi dengan dosa bunuh diri. Ternyata bisikan setan sangatlah mengerikan. Jika tak mempunyai iman, itulah sebabnya dalam setiap kesempatan kita diajarkan untuk selalu berzikir, mengingat Allah, agar kita selalu mendapat lindungannya. Jadi sekarang rumah itu kosong, Bu? Tanyaku. Iya, tapi kadang bapaknya Lina datang untuk mengurus kebun yang ada di belakang rumah. Biasanya sebulan sekali. Terus, laki-laki yang menghamili Lina siapa, Bu? Tanyaku. Bu Yati tak segera menjawab pertanyaanku. Kelihatan sekali kalau dia agak terkejut. Mungkin tak menyangka aku akan bertanya tentang hal itu. Soalnya saya heran, Bu. Rumah Lina kan di sebelah rumah Bu Yati. Tapi waktu saya nganter kok dia bilangnya rumahnya di sebelah rumah Mak Paraji, kataku. Mataku menatap tajam ke arah wajah Bu Yati. Aku ingin memastikan apakah dia berbohong atau tidak dengan ceritanya. Terlihat Bu Yati gelisah mendengar pertanyaanku. Dia tak berani menatap wajahku. Dia hanya tersenyum tipis tapi tak menjawab pertanyaanku. Apakah kematian Lina ada hubungannya dengan Mak Paraji, Bu? Soalnya 2 bulan ini saya nggak ketemu sama dia. Di posyandu juga nggak ada. Saya pernah beberapa kali ke rumahnya sama Kak Edi dan Kak Agus, tapi juga nggak ada. Bu Yati menatapku, seakan ragu untuk mengatakan sesuatu. Aku harus menunggu beberapa saat kemudian. Bu Yati melanjutkan ceritanya. Laki-laki yang menghamili Lina adalah anak Mak Paraji. Awalnya Mak Paraji mau membantu Lina untuk menggugurkan kandungannya. Tapi setelah Mak Paraji menanyakan siapa bapak dari bayinya, dan Lina bilang kalau bapak dari bayi yang dikandungnya adalah anak Mak Paraji. Mak Paraji tak bersedia lagi membantunya. Bahkan saat Lina meninggal, Mak Paraji yang melapor ke pihak yang berwajib dan menceritakan semua kejadian yang dia ketahui dari cerita Lina. Sekarang anak Mak Paraji sudah dipenjara.
Makanya Mak Paraji sering ke kota untuk nengok anaknya di penjara, Bu, kata Bu Yati mengakhiri ceritanya. Aku menarik napas panjang. Akhirnya terjawab sudah rasa penasaranku selama ini. Keesokan harinya, aku kemudian menceritakan apa yang baru saja ku dengar dari Bu Yati pada Kak Edi dan Kak Agus, agar mereka tak lagi merasa penasaran sepertiku pada awalnya. Sama seperti aku, mereka merasa kaget, tentu saja, karena tak menyangka ternyata ceritanya seperti itu. Sejak mengetahui siapa perempuan yang sering menampakkan diri sambil tertawa cekikikan, aku tak begitu lagi merasa takut. Meskipun selama aku menempati perumahan dinas puskesmas, sosok itu masih saja menampakkan diri. Dan selama 6 tahun aku menjadi bidan desa dan tinggal di Desa Tunggal Jaya, karena saat masa ikatan dinasku selesai, instansi terkait tak memberiku izin pindah sampai ada bidan yang menggantikan. Juminah ikut denganku pulang ke Bandung, seperti yang pernah aku janjikan. Aku menyekolahkannya di SPG, Sekolah Pendidikan Guru, meski sudah sangat terlambat. Setelah lulus, Juminah kembali ke Desa Tunggal Jaya dan mengabdikan diri menjadi guru di sana hingga akhirnya diangkat menjadi seorang PNS. Dan kisah ini selesai. Terima kasih untuk Arianti dan terima kasih buat teman-teman. Juga terima kasih buat teman-teman yang udah mampir ke channel Cadangan Mimin. Buat yang belum mampir, bolehlah mampir. Linknya ada di deskripsi ya, atau itu di layar akhir. Tinggal disentuh saja, nanti akan langsung masuk ke channel Cadangan Mimin. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.